sekaligus cek sound Pak Ya, Doto. selamat siang Mas. Alhamdulillah, terima kasih Ya. waktunya. Semoga sehat di hari weekend ini. Siang ini kita akan sharing bersama Pak Doto, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa kelas perencanaan produk wisata 2 yang seharusnya diikuti oleh 6 kelas ini Pak Doto. Ini salah satu bagian dari mata kuliah yang saya ampu dari kelas A sampai dengan kelas F di semester 4. Nah, ini tentu saja masih menjadi pondasi dan salah satu isu yang menarik di tanah air dan juga bisa menjadi pembelajaran kita semua adalah desa wisata. Nah, tentunya sudah banyak hal, banyak informasi terkait dengan desa wisata yang sudah ditangkap dan diperoleh oleh rekan-rekan mahasiswa. Namun dari sisi teori, kebanyakan mereka mendapatkan itu, dan pada siang hari ini Pak Doto merupakan pelaku yang ketiga yang kami hadirkan pada kesempatan siang hari ini. Dan tentunya kami sangat berharap rekan-rekan mahasiswa dan juga beberapa Bapak Ibu guru dosen yang berminat untuk melakukan kemitraan dengan desa wisata sangat terbuka peluangnya. Penting Sari, salah satu desa yang punya kerentanan bencana alam Merapi. Ini berbeda karakternya tentunya dengan desa Dieng Kulon dan desa Candirejo yang sudah kita hadirkan sebelumnya teman-teman. Sehingga pada kesempatan siang ini Pak Doto nanti akan share beberapa kilas balik begitu Pak Doto terkait dengan progres dan juga dinamika perintisan desa wisata Panjenengan. Kemudian juga kita fokus nantinya pada diskusi terkait dengan upaya sertifikasi. Pertanyaan besar kita adalah sebanyak 244 desa wisata, apakah juga akan diupayakan meraih sertifikasi semuanya? Dan tentunya memerlukan satu indikator-indikator ataupun juga tahapan-tahapan untuk menuju ke sana. Dan yang tidak kalah penting adalah sertifikasi itu perlu, apakah standarisasi itu perlu, dan apa kemanfaatannya dari sisi masyarakat, apa kemanfaatannya dari sisi industri, dan juga keberlanjutannya. Nah, kurang lebih begitu diskusinya teman-teman semuanya, rekan-rekan mahasiswa. Dan setelah Pak Doto nanti menyampaikan presentasinya secara luas saja Pak Doto, nanti kemudian saya respon dulu, dan selanjutnya ditanggapi dulu, baru kita buka forum. Kita upayakan forum yang terakhir ini, edisi yang ketiga, edisi hari Sabtu, bisa memberikan pencerahan di Sabtu hari ini. Teman-teman koordinator kelas kita harapkan sudah menjapri masing-masing, dan saya sudah mengingatkan agar rekan-rekan mahasiswa juga hadir pada kesempatan ini. Apa kabar Mas Lalu? Mas Lalu ini dari Lombok, Mas. Halo Bapak, selamat siang. Bapak. Teman saya di Lombok, sehat. Salam dari Lombok Bapak. Di Lombok panas sekali. Lombok mana? Lombok Tengah, Barat, Timur. Lombok Tengah. Lombok Tengah ya? Iya, temannya Fahrul Azim. Ya. Beberapa teman-teman kita dari Sabang sampai Merauke, Pak Doto, ada beberapa yang juga dari daerah-daerah lain yang tentu saja kita berharap salah satu produk wisata, yaitu desa wisata, bisa menjadi salah satu bahan kajian ya. Saya harapkan teman-teman ini juga punya insight baru terkait dengan itu. Baik, sudah 50, kita mulai. Selamat siang Pak Arif, Pak Doto, ada Mas Arif, sahabat kita. Siang Pak Arif. Siang Pak Desta, Mas Doto. Siap, sehat Pak. Baru sampai rumah ini saya dari kampus, daripada di kampus kan sampai jam 1 siang gitu. Sip. Kantornya kalau Sabtu ini langsung. Iya. Mohon maaf ya teman-teman dosen, saya minta waktu panjenengan untuk sharing bersama. Daripada tidur siang ya, kita dengarkan kultumnya Pak Doto ini. Iya.
Baik, Pak Doto, waktunya panjang karena slide-nya banyak banget. Oke, waktu sepenuhnya saya berikan ke panjenengan, saya bantu share screen. Silakan introduction dulu. Terima kasih Pak Desta Wisata. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu dosen dari STP AMTA yang kami hormati, rekan-rekan mahasiswa AMTA yang berbahagia. Siang hari ini kami ingin bercerita saja. Nanti ada beberapa gambar yang sebagai ilustrasi saja Pak, nanti bisa langsung dicepatkan saja nggak apa-apa. Jadi dalam awal ini saya akan memperkenalkan, lanjut Pak. Jadi nama saya Doto Yukantoro, pasti sudah disebutkan Pak Desta tadi, pasti orang Jawa kan namanya DO, Doto, itu kan. Kemudian sehari-hari saya adalah orang desa seperti biasa. Kalau di gambar saya sebagai petani itu pura-pura saja. Jadi saya orang desa yang kebetulan diamanahi menjadi pengelola desa wisata Penting Sari, yang kalau kemarin ketemu Mas Ali, ketemu Mas Dieng, ya mereka senior, ya saya juga kawan-kawan dia yang sehari-hari saya adalah mengelola desa ini dengan masyarakat desa Penting Sari yang ada di desa wisata atau di desa Umbularjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Lanjut Pak. Jadi desa saya saat ini Nah, desa saya saat ini saya merasa seperti desa saya kurang lebih 14-15 tahun yang lalu. Kenapa? Ya inilah desa saya, desa yang sepi, sunyi, adem, kemudian tidak banyak orang berkeliaran karena mereka punya aktivitas di kegiatannya masing-masing, dan kemarin sempat tergoda dengan membangun desa wisata yang begitu ramai dan sebagainya, dan hampir setahun ini ya kami rasa inilah lebih dari cukup untuk menyebut bahwa inilah desa wisata yang kami dambakan selama ini, bahwa desa kami masih tetap seperti 13 tahun yang lalu. Jadi, awalnya kenapa kami ingin menjadi desa wisata? Tentu saja itu ada sebuah proses yang sangat panjang. Satu, sertifikasi bukan tujuan kami, desa wisata bukan akhir dari tujuan kami, tapi desa wisata hanyalah media, hanyalah alat untuk mencoba merubah suasana desa menjadi lebih baik tanpa meninggalkan desanya, tanpa meninggalkan karakter desanya. Lanjut Pak. Jadi berdasarkan dari kegiatan BUT, kami ingin menjadi desa wisata. Satu, karena melihat bahwa pariwisata itu adalah sebuah kegiatan perjalanan yang cukup banyak motivasinya, yang dulu hanya senang-senang mencari kepuasan, tapi ternyata ada juga perjalanan wisata yang pengen mendapatkan pengetahuan, pengen berinteraksi dengan lingkungan, dengan masyarakat, dengan budaya dan sebagainya. Nah, latar belakang itulah yang membuat kami berniat atau membangun desa wisata di awal tahun 2008. Next. Jadi motivasi yang ada di wisata, karena ada pergeseran waktu itu, wisata Jogja udah terkenal dengan Malioboro, Prambanan, dan sebagainya. Sekarang ada wisata alternatif, yaitu wisata yang berkunjung ke daya tarik yang baru, berbasis alam, berbasis budaya. Wisata pengen mendapatkan pengalaman, pengen memperkaya wawasan, dan disitulah timbul pemberdayaan. Motivasi itulah yang membuat kami menjadi atau mengembangkan desa wisata berbasis kerakyatan, ada pemberdayaan, dan harapannya nanti berkelanjutan. Nah, motivasi itulah yang ingin kami membangun, ingin kami dapatkan dari desa wisata. Banyak sekali ternyata. Kalau dulu wisata hanya berbasis objek yang kita miliki, karena kami tidak top dengan namanya Mbah Marijan. Lanjut Pak. Jadi ternyata dalam desa wisata atau dalam pariwisata ada sekian banyak kontribusi yang kita berikan. Mulai dari orang datang dari tempat asalnya Jakarta, dari luar negeri sampai ke tempat kita, ada sekian banyak perjalanan, ada sekian banyak kebutuhan, transportasi, akomodasi, makan dan minum. Barulah mereka mencari objek. Beruntung kalau kita punya objek. Kemarin Mas
Alif Fauzi punya Candi Arjuna, kemudian Mas Tata punya Candi Borobudur. Nah, saya nggak punya, sehingga kami bikin atraksi di situ. Nah, supaya mereka lebih nyaman, kita kasih hiburan berbasis kegiatan keseharian masyarakat, musik budaya, dan pulangnya harapannya mereka membawa kenang-kenangan, membawa souvenir yang dihasilkan, syukur-syukur dihasilkan dari desa kita, atau dihasilkan dari kawan-kawan seputaran kawasan kita. Nah, ternyata itulah pariwisata. Sehingga kami sepakat di 2008 awal membangun ada banyak hal yang harus kita definisikan. Satu, pariwisata harus dimotori masyarakat, bukan dimotori oleh pihak lain. Pariwisata karena potensi desanya layak dijual. Bagaimana cara layak dijual? Kita tanya ke yang berkepentingan. Objeknya adalah desa dengan segala kekayaan. Kekayaan alam, kekayaan budaya, dan kekayaan kreativitas. Kemudian wisatawan akan menikmati suasana desa. Nah, karena ada kejenuhan mereka, keseharian mereka sibuk di kota, mereka akan menikmati suasana desa. Wisatawan diharapkan akan tinggal lebih lama. Kenapa tinggal lebih lama? Karena untuk mendapatkan pengalaman yang berharga, mereka akan kita tahan supaya lebih lama. Disitulah kami munculkan homestay, sehingga mereka menginap di homestay, dan akhirnya apa? Akhirnya adalah wisatawan akan merasakan perubahan kehidupan. Pulang dari desa, mereka akan ada perubahan yang luar biasa. Bahwa mereka pernah mengenal orang desa, mereka tahu namanya gotong royong, mereka mengerti proses orang membatik, mereka mengerti tahap dan sebagainya. Nah, kesepakatan itulah kita buat dalam desa wisata. Lanjut. Sehingga dari situ kita bertanya ke beberapa pihak, ke dinas pariwisata, ke teman-teman dari kampus, penggiat pariwisata. Oh iya, berarti kita harus punya 5. Kita harus punya produk wisata asli, alui, asli, lokal, unik, dan indah. Jangan ada dimanapun, sehingga tematik desa harus berbeda. Kedua, kita harus punya lembaga. Lembaga yang paling simpel adalah kelompok masyarakat. Kelompok orang yang peduli dengan desanya, kalau sekarang bergeser namanya dengan kelompok sadar wisata, bergeser lagi kelompok badan usaha milik desa dan sebagainya, ataupun koperasi. Nah, lembaga itu yang penting sederhana, solid, fleksibel, dan melibatkan. Ketiga, kita butuh orang. Orang apa? Kalau orang Jawa butuhnya orang yang pinter, benar, dan kober. Orang yang pinter bisa belajar, orang yang benar, jujur dalam bekerja, tulus, kemudian kober adalah punya waktu. Jadi orang sumber SDM kita tidak perlu orang-orang yang hebat, tapi perlu orang-orang yang pintar, benar, dan punya waktu untuk meluangkan. Nah, keempat, kita harus punya sistem promosi. Siapa fokus wisatawan kita? Apakah kita segmen asing? Apakah kita wisatawan domestik? Apakah wisatawan lokal? Atau wisatawan dadaan yang mereka ingin selfie-selfian dan sebagainya? Kita fokus. Sementara kemarin saya fokus di anak-anak sekolah yang butuh pembelajaran tentang kehidupan keseharian, butuh tentang kemandirian, butuh tentang kesederhanaan. Nah, dari situlah kita baru mencatat kita punya aset apa, kita harus investasi apa. Ternyata di desa kita punya semuanya. Ada kelompok perempuan, ada kelompok wanita tani, ada karang taruna, ada kelompok seni, ada kelompok kuliner, dan sebagainya. Nah, itulah aset kita. Kita data semua, dan akhirnya itu menjadi aset kita bersama. Sehingga desa wisata nanti penting sari, desanya lebih sebagai branding. Walaupun brandingnya desa, tapi adanya di dusun, nggak apa-apa. Sehingga brandingnya penting sari, tapi isinya adalah kelompok masyarakat semua. Nah, itulah modal awal kita. Kemudian, lanjut. Apa yang bisa kita buat? Satu, supaya kita bisa memberikan pengalaman yang bernilai tinggi kepada wisatawan, saya mengembangkan 2 program. Satu adalah homestay untuk menahan mereka lebih lama. Kedua adalah dengan atraksi. Nah, awalnya desa Penting Sari itu kondisinya sangat sederhana. Desa miskin, desa yang terisolir, desa yang tidak memiliki sesuatu, tapi di situ ada sesuatu yang berharga apa? Semangat kebersamaan, semangat gotong royong. Ini Mbak Sari kita di tahun 2008. Itu adalah latar belakang desa kita. Dengan kondisi itu kami ingin punya atau ingin memberi nilai ekonomi, nilai tambah sosial budaya, dan nilai tambah. Kita ingin membuka diri, tidak
mau menyapa, ketemu orang tidak mau berinteraksi. Nah, itulah yang mimpi kita. Kemudian membangun interaksi yang penting, dan kita juga pengen maju seperti desa-desa yang lain. Nah, itulah mimpian sederhana kami. Next, 2 slide lagi, Pak. Sehingga dari impian sederhana tersebut kami terjemahkan dalam 2 kegiatan, 2 produk yang kami miliki. Next. 1, saya harus punya homestay. Kenapa harus punya homestay? Karena kalau saya punya homestay, saya akan bisa menahan tamu lebih lama. Mereka harusnya 1 jam, mereka bisa 2 jam. Kedua, saya punya produk. Homestay apa? Berarti homestay adalah partisipasi. Sebenarnya idenya sederhana. Homestay adalah partisipasi masyarakat terhadap kegiatan desa wisata. Sehingga homestay tidak merubah, homestay tetap rumah kami dan bisa dijadikan sebagai sarana untuk menerima tamu. Sehingga kondisi-kondisi homestay yang kami miliki saat ini seperti biasa, rumah-rumah masyarakat yang tidak dibuat seperti penginapan yang modern, hanya masyarakat menyediakan 1-2 kamar yang sisa, yang kebetulan mereka rumahnya besar, kita gabung sekarang menjadi sekitar 140 kamar atau sekitar 60 rumah bisa jadi homestay. Nah, ilustrasi homestay-nya monggo silakan Pak di slide-nya Nah, kira-kira seperti ini homestay-nya. Tidak ada yang istimewa. Ya kan? 1 dari homestay adalah ada unsur menginap, ada unsur berwisata, ada unsur belajar budaya, dan tentu saja unsur menjadi anggota keluarga baru. Inilah kondisi homestay kami. Tidak ada yang istimewa. Lanjut aja Pak, 3 gambar berikutnya. Jadi ini sederhana sekali. Ini rumah-rumah yang saya foto dari beberapa masyarakat yang mereka menyiapkan diri menjadi homestay. Tidak ada kamar mandi dalam, tidak ada AC, tidak ada TV, tidak ada fasilitas yang mewah, bahkan alat-alat mandi pun tidak kami sediakan, karena harapan kami kalau mereka menginap mereka bisa membawa atau mereka bisa memberdayakan dengan membeli alat-alat tersebut ada di warung-warung yang ada di masyarakat. Tujuan terakhir dari homestay adalah meningkatkan kualitas hidup atau kualitas fisik rumah kita dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, sehingga mereka merasa tidak nyaman kalau rumahnya tidak rapi. Sehingga mereka selalu menyiapkan rumahnya rapi. Pada saat rapi, mereka dapat tamu. Pada saat tamu kembali, mereka akan dapat pembayaran. Dan pembayaran itu akan digunakan untuk memperbaiki kualitas homestay mereka atau untuk menopang sedikit kehidupan mereka di desa wisata. Kedua, setelah punya homestay, saya harus punya produk. Produknya apa? Produknya adalah atraksi. Ilustrasi gambar-gambar ke belakang adalah atraksi. 1 berbasis alam, 2 berbasis budaya, yang ketiga adalah berbasis kreativitas atau buatan. Ini ada hal-hal yang sederhana. Ada di basis alam kami punya sungai yang bisa kita susuri menjadi paket susur sungai. Kami punya wahana untuk lahan untuk camping ground, untuk outbound. Dari sisi budaya, kami bisa menampilkan atraksi seni, tarian, membatik, bermain gamelan, bikin wayang suket. Kemudian dari kreativitas, kami bikin pengolahan kopi, pengolahan keripik jamur, budidaya tanaman herbal, dan sebagainya yang kami kemas menjadi paket yang mereka pilih, apakah setengah hari, 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau bahkan ada yang sampai 5 hari. Nah, supaya apa? Supaya mereka bisa merasakan pengalaman yang luar biasa dari desa. Lanjut beberapa gambar berikutnya. Nah, inilah paket-paket wisata yang kita jual. Tidak ada yang istimewa. Nah, di sela-sela kegiatan itu tentu saja ada paket-paket yang kita sinergikan dengan desa-desa sebelah. Seperti ini di naik jeep atau sepedaan itu tidak mungkin kami lakukan di desa saya. Sehingga kami kerjasama. Kalau naik sepeda, startnya dari Gunung Merapi, finishnya di Penting Sari, atau startnya dari Kalurang, stay di Penting Sari untuk makan siang, mengambil atraksi, mereka lanjut ke Prambanan, karena 1 jalur. Atau naik jeep, kebetulan teman-teman di atas mengupayakan paket wisata lava tour atau volcano tour, sehingga kami tidak perlu punya jeep. Selesai kegiatan kami 1 hari atau 2 hari, di endingnya tinggal kami tawarkan mereka untuk menikmati suasana Merapi dengan menggunakan jeep yang disediakan kawan-kawan kami di desa. Berikutnya, bagaimana supaya lebih nyaman lagi, kita dikasih kuliner, dikasih makan. Bukan jenis makanannya, tapi mungkin suasana makan di pinggir atau di bawah pohon, di pinggir sungai, dan sebagainya, itulah yang memberi nilai lebih. Nah, sebelum pulang, mereka harus
ada kesan, ada kenangan yang mereka dapatkan. Satu, kenangan kami tidak punya basis seperti teman-teman di Bantul atau di daerah selatan yang punya basis kerajinan. Karena kami tidak punya kerajinan, sehingga souvenir yang kami berikan pun adalah hasil karya yang mereka lakukan selama di Penting Sari, baik menggunakan wahana alam, dengan membatik, dengan membuat wayang suket. Ini yang paling menarik di sini. Nah, itulah souvenir. Jadi mereka membuat souvenir sendiri, mereka bayar, dan mereka menjadi kenangan mereka untuk bawa pulang. Sehingga hampir semua yang mereka inginkan dari desa, semua mereka dapatkan. Kenangan yang mereka inginkan itu kita dapatkan. Bagaimana kami mendapatkan itu semua? Tentu saja sebelum masuk nanti ke sertifikasi di Sleman, di Jogja khususnya sudah dimulai dengan namanya klasifikasi. Sehingga kami menapak desa wisata itu tidak lompat atau tidak instan. Desa wisata harus melalui proses. Prosesnya bisa panjang, bisa pendek, tergantung niat kita membangun desa. Mulai dari rintisan, berkembang, maju, mandiri. Bahkan sebelum ini pun dulu ada embrio nama. Sehingga kami tampakkan itu dari rintisan 2008. Hingga dalam waktu kurang dari 2 tahun, kami sudah menjadi desa wisata yang mandiri. Menapaki klasifikasi yang ditentukan oleh pihak pemerintah kabupaten dan provinsi. Sehingga saat ini kelas kami menjadi desa mandiri. Desa mandiri itu adalah sudah bisa mengurus diri sendiri, tidak perlu merepotkan orang banyak, walaupun masih menerima support dari pihak-pihak yang lain. Nah, tangga klasifikasi itu yang kita lakukan. Kemudian bagaimana tahapannya yang kami lakukan supaya mendapatkan kelas menjadi desa mandiri? Tentu saja kami sudah melaksanakan tahapan-tahapan yang seharusnya dilakukan oleh sebuah desa. Kenapa seharusnya dilakukan? Karena ada teorinya, ada bukunya, ada pedomannya yang mereka kalau kita harus sederhanakan menjadi 9 langkah atau 9 tahap membangun desa wisata. Satu, kita harus punya komitmen. Komitmen dari 110, 5 nggak apa-apa, tapi komitmen kita bersama bahwa ini desa saya, ini tanah air kita, dan kita harus berjuang untuk desa saya. Identifikasi potensi sudah dari awal. Potensi kita apa? Alam, budaya, kreatif. Kemudian analisis permasalahan. Dulu waktu awal kami mengembangkan, kami coba-coba, kalau nanti kembangkan ini dampaknya apa? Apa dampak ada negatif atau positif? Nah, kami sudah rundingkan semua. Kemudian kami sudah menemukan kalau itu dampak positif, kami kembangkan seluasnya. Tapi kalau dampak itu negatif, kami tahan. Kami tidak pernah mengembangkan paket yang kira-kira memberikan dampak positif, terutama sosial budaya atau lingkungan. Jadi kami tidak buat program yang merusak lingkungan, kami tidak buat program yang merubah budaya kita, mempengaruhi budaya kita menjadi lebih jelek dari budaya yang ada. Kemudian membuat atau mengikuti regulasi. Kami mulai dengan ADART, kami juga ada regulasi yang harus kita patuhi dari pemerintah. Seperti saat ini kami berafiliasi dengan BUMDes, ada regulasi yang harus kita ikuti. Kami tidak boleh membuat Pok Darwis di tingkat dusun, tapi harus di tingkat desa, itu regulasi. Kemudian integrasi kolaborasi, kami sudah mencoba memetakan atau melaksanakan integrasi. Ternyata desa wisata tidak bisa berjalan sendiri, harus melibatkan pihak-pihak lain, baik itu pihak pemerintah, pihak industri, kemudian juga pihak swasta. Kami sudah melakukan itu, dan terutama nanti pihak kampus. Nah, kemudian meningkatkan kapasitas itu tugas pemerintah, tugas kami adalah mengusulkan apa yang kami butuhkan dalam peningkatan SDM, dan itu ditangkap oleh pihak-pihak pemerintah atau pihak-pihak dari kampus dan sebagainya. Terakhir adalah melakukan publikasi promosi, karena sebagus apapun produk desa wisata kita, kalau tidak ada promosi tentu saja tidak akan laku dijual. Dan akhirnya apa? Akhirnya adalah memberi arah keberlanjutan. Kenapa? Karena desa wisata harus ada unsur-unsur keberlanjutan. Nah, itulah tahapan yang kita lalui. Sehingga dari sekian banyak perjalanan ini kami bisa berkontribusi. Kontribusi yang kami dapatkan, kami berikan apa? Kami bisa memberikan wawasan bahwa membangun desa wisata tidak harus dengan memiliki destinasi yang menarik. Membangun desa wisata tidak harus dengan mimpi yang sangat megah atau dengan anggaran biaya yang begitu besar. Karena kita punya semuanya dengan kekuatan dari masyarakat.
Ini kami buktikan dari Pak Bupati, kemudian Ibu Menteri Pariwisata, dan akhirnya kami ceritakan baik ke dalam negeri dan maupun ke luar negeri. Inilah konsep community based tourism, pariwisata berbasis masyarakat yang harapannya nanti adalah berkelanjutan. Sehingga kegiatan kami catat ada perubahan luar biasa dari 2008 ke 2020 kemarin. Dalam arti adalah perubahan yang menjadi lebih baik, yang menjadi lebih meningkat untuk memberikan kenyamanan kepada tamu yang datang kita dan akhirnya memberikan rezeki baik secara langsung maupun tidak langsung. Itu adalah perubahan dari tahun 2008 ke tahun 2009. Akhirnya apa? Akhirnya apresiasi yang kami dapatkan. Akhirnya langkah kami selama 3 karena ya waktu itu mungkin belum banyak best practice tourism ethic at local level, kalau nggak salah satu-satunya di ini waktu. Kami juga ngerti apa itu best practice, tapi ternyata kami sudah menjalankan beberapa kode etik pariwisata. Kemudian ada sedemikian banyak, ada Cipta Award, ada KR Award, ada penghargaan, dan yang menarik kemarin adalah kami mendapatkan Green Bronze untuk Sustainable Tourism, Indonesian Sustainable Tourism 2017, bahkan 2019 kami mendapatkan namanya Global Green Destination, Global Green Destination. Apa itu? Ada 4 desa di Indonesia yang sudah disorot oleh luar sana bahwa mereka sudah menerapkan prinsip. Nah, terakhir barulah ini menjadi ajang di tahun 2020 ke 2021 kemarin menjadi ajang bagaimana kita meraih namanya sertifikat dan penghargaan desa wisata berkelanjutan yang baru dimulai di tahun kemarin. Nah, itulah yang kami dapatkan dari perjalanan panjang dan akhirnya apa? Inilah yang ditulis mereka dari luar sana. Ada teman-teman dari koran menulis bahwa dengan memaknai kehidupan dari sebuah desa akan bisa menopang ekonomi desa. Dan akhirnya Desa Penting Sari adalah desa yang kini semakin sejahtera, katanya gitu ya. Walaupun dari sebuah kelompok kecil tapi semakin sejahtera. Kenapa? Karena masyarakat bisa menikmati kehidupan di desanya. Oke, Bapak Ibu, itu cerita singkat dari Penting Sari. Sekarang bagaimana kita meraih sertifikasi berkelanjutan? Pemerintah punya target 244 desa wisata mandiri di 2024. Mandiri dulu, ya kan? Baru nanti dilanjutkan pemerintah akan mengusahakan 52 desa wisata sertifikat berkelanjutan di tahun 2021. Nah, itulah target angka dari pemerintah. Sehingga sertifikasi buat kami apa? Apa arti desa wisata berkelanjutan atau sertifikasi berkelanjutan? Satu adalah status mutu. Jadi kalau kita punya sertifikasi seperti teman-teman dari pengelola, ada namanya kompetensi. Jadi kami status mutu bahwa proses kami proses dan tonggak capaian untuk menentukan mutu ini berdasarkan standar. Ada standar yang kami ikuti. Kemudian proses audit sesuai tanggal. Jadi audit yang dilakukan untuk sertifikasi memiliki standar yang ditentukan oleh pihak yang berkompeten. Dan terakhir adalah jaminan kualitas. Kualitas apa? Kualitas destinasi yang diharapkan akan meningkatkan loyalitas. Loyalitas berarti orang akan kembali dan kembali lagi. Dan juga akan memberikan kepentingan peningkatan terhadap pemangku kepentingan. Nah, itulah arti sertifikasi berkelanjutan buat kami. Terus bagaimana tujuan sertifikasi? Tujuannya pasti adalah meningkatkan kesadaran. Kemudian penguatan aksi pariwisata berkelanjutan. Ada 4 aspek. Satu adalah tata kelola, pelestarian budaya, aspek tata kelola, pelestarian budaya, dan lingkungan hidup yang memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Ketiga adalah meningkatkan daya saing. Jadi kalau tersertifikasi, kita punya daya saing lebih tinggi. Kemudian mempromosikan desa wisata dengan memberikan jaminan bahwa kita sudah menerapkan pengalaman berwisata yang otentik dan mendidik serta memberikan nilai dan kesempatan kepada wisatawan untuk kembali ke komunitas yang pernah dikunjungi. Ini yang saya catat dari tim
asesor. Sehingga apa manfaatnya sertifikasi? Satu adalah peningkatan kesadaran untuk menjalankan pariwisata berkelanjutan. Kedua adalah dukungan terhadap pelestarian lingkungan dengan pelaksanaan kegiatan yang ramah lingkungan. Pengakuan akan standar, baik kualitas, standar operasi, maupun manfaat dalam pengajuan program-program berikutnya. Apakah itu penghargaan, lisensi, atau perizinan. Yang dia adalah bertanggung jawab dalam pemasaran dan promosi pariwisata yang berkelanjutan. Ya kan? Kemudian koneksi, kemitraan, dan sebagainya adalah. Kemudian apa persyaratan sertifikasi? Satu adalah ada persyaratan organisasi. Jadi yang bisa tersertifikasi adalah desa wisata yang memiliki pengelola berbadan hukum di wilayah NKRI atau memiliki SK, apakah itu SK dari pemerintah desa maupun mereka dari kabupaten dan provinsi. Ada persyaratan administrasi. Administrasi adalah pernyataan untuk bersedia disertifikasi serta membuka akses informasi. Terakhir adalah ada persyaratan sertifikasi, yaitu kita telah memahami dan telah menerapkan pariwisata berkelanjutan berdasarkan peraturan dan telah menerapkan kriteria berdasarkan pedoman desa pengembangan desa wisata yang sudah dibuat. Adalah 3 persyaratan kita mengajukan sertifikasi. Kemudian siapa yang berperan dalam sertifikasi? Ada 3 pihak. Satu adalah pengelola desa wisata, karena kita mendapatkan pengakuan sebagai legal formal, dapat SK, berarti kami pengelola. Kedua, ada konsorsium. Konsorsium adalah orang-orang yang terlibat. Konsorsium internal adalah pelaku-pelaku homestay, kelompok kuliner, kemudian kelompok pelaku yang internal dari desa wisata, itu nama konsorsium internal. Kemudian ada konsorsium eksternal. Siapa? Ada pihak pemerintah, ada pihak swasta dan sebagainya, atau kita sebut namanya pentaheliknya. Sehingga 3 unsur inilah yang berperan dalam pengajuan sertifikasi. Next, Pak. Sehingga disitulah ada namanya pentahelik. Nah, kami sudah melibatkan semua. Kami pemerintah, ya pasti, karena pembina langsung adalah pemerintah, baik dari tingkat desa, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan tingkat pusat. Kami sudah diakui. Kemudian ada namanya akademisi. Kami kerjasama dengan berbagai banyak perguruan tinggi dengan berbagai program. Ada KKN, ada PKL, ada pengabdian, ada penelitian. Bahkan kami bisa menghasilkan S1, S2, atau S3. Itu adalah konsorsium dari kampus. Kemudian ada industri. Kami bekerja atau pihak swasta, kami mendapatkan CSR atau mengakses dana-dana CSR dari perusahaan-perusahaan, sehingga industri kami libatkan. Terakhir ada media. Nah, kami juga terlibat dengan media, baik media mainstream maupun media online atau media sosial. Semua kita libatkan. Karena itulah konsorsium yang akan mendukung kami sebagai komunitas atau sekelompok di paling dasar untuk mengajukan sertifikasi tersebut. Nah, beberapa hal terakhir, bagaimana sertifikasi berlanjut didapatkan? Satu adalah ada tahapan-tahapan ini yang dilakukan ini sebenarnya bukan kegiatan saya, tapi ini kegiatan dari asesor yang nanti akan disebut dari Indonesian Sustainable Tourism Council yang berafiliasi dengan Global Sustainable Tourism Council. Ini ada tahap persiapan, ada tahap pelaksanaan, dan ada tahap monitoring. Kenapa? Sertifikasi yang kami dapatkan tahun ini hanya berlaku kurang lebih 3 tahun. Setelah 3 tahun harus ditinjau ulang, harus dimonef lagi. Apakah masih sesuai dengan kondisi atau kita memang harus mengajukan atau bahkan kita tidak boleh menggunakan sertifikasi itu. Nah, sehingga dalam pengajuan sertifikasi itu kami menggunakan terikat dengan karakter-karakter, lanjut Pak, atau kriteria yang ada. Satu adalah kriteria indikator berdasarkan GSTC, Global Sustainable Tourism. Satu apa? Ada 4 indikator kriteria. Satu adalah keberlanjutan,
pengelolaan sosial ekonomi, keberlanjutan budaya, dan keberlanjutan lingkungan. Itu 4 kriteria dasar yang harus kita lakukan. Kedua, ada karakteristik yang berdasarkan pedoman desa wisata dari berbagai aspek. Ada 7 aspek. Ada atraksi, ada amenitas, ada aksesibilitas, ada SDM, ada masyarakat, ada industri, dan ada promosi dan pemasaran. Itulah aspek-aspek yang diterapkan dalam penentuan sertifikasi. Berapa jumlah kriteria atau indikator yang dilakukan dalam penilaian sertifikasi? Ada sekian banyak ternyata. Dia kita punya 4 kategori. Satu adalah pengelolaan berkelanjutan, pengelolaan sosial ekonomi, pengelolaan berlanjutan budaya, dan keberlanjutan dan lingkungan. Di situ didurungkan menjadi 4 sub kategori. Ada 38 sub kriteria dan ada 38 sub kriteria dan akhirnya apa? Ada 174 indikator yang kami harus lakukan. Bagaimana cara penilaiannya? Apa yang harus kami persiapkan dalam sertifikasi? Teman-teman nanti bisa ini. Satu adalah ada form permohonan. Jadi kami disertifikasi karena permohonan kita. Jadi kita yang mengajukan walaupun nanti ada beberapa hal. Kemudian kedua ada berkas pengajuan. Itu namanya yang kami lakukan. Apakah yang kami lakukan dengan 174 kriteria tadi, indikator tadi, sudah sepenuhnya terpenuhi, atau baru sebagian terpenuhi, atau kurang terpenuhi, bahkan tidak terpenuhi, kami harus jujur. Kami akan isi dengan kolom-kolom dan kami mengisi dengan jujur. Baru nanti pada saat tim asesor datang, mereka akan mencocokkan. Benar nggak yang kami tuliskan itu sesuai dengan kondisi atau ada bukti-bukti yang bisa menguatkan kami di lapangan. Nah, itulah kriteria. Sehingga kesimpulan dari kami, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, sertifikasi buat kami bukan target yang harus dikejar, tapi adalah proses yang sudah kita lalui. Dan kalau kami mendapatkan sertifikasi adalah adanya pengakuan bahwa kami sudah menjalankan peraturan yang ada. Sehingga kesimpulan kami, satu, desa wisata kami atau desa wisata akan tetap menjadi unggulan. Programnya luar biasa. Kemudian desa wisata adalah contoh nyata membangun desa. Salah satu contoh nyata membangun desa dari sisi pariwisata. Desa wisata hanya alat, bukan tujuan. Jadi desa wisata hanya alat atau media untuk menuju kesejahteraan. Itu harus diakui. Kita tidak menggantungkan semua dari pariwisata. Kemudian kami melihat kuncinya dalam sertifikasi berkelanjutan adalah adanya keseimbangan. Yang selalu didengungkan Kementerian Pariwisata adalah kita harus membangun keseimbangan antara manfaat ekonomi, kemudian kehidupan sosial budaya, dan kelestarian lingkungan. Sehingga kami tidak akan mengeksploitasi, tapi kami mengeksplorasi sumber daya desa, tapi tidak mengeksploitasi. Sehingga kami rasa ini cukuplah untuk kehidupan kami. Jadi desa kami membatasi jumlah kunjungan, mengukur daya dukung, tidak menerima tamu yang tidak sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat, dan tidak merusak lingkungan. Nah, itulah yang kami lakukan. Kami berani bilang, saya cukup dengan kondisi yang sudah kami dapatkan saat ini. Apakah ini yang disebut desa wisata berkelanjutan? Segalanya kami kembalikan kepada Bapak Ibu semua atau rekan-rekan semua yang ada di forum ini. Jadi mari kita jaga indahnya budaya dan alam Indonesia. Salam tangguh dari desa buat sahabat desa wisata di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Doto. Tepuk tangan untuk Pak Doto secara virtual di tempat kita masing-masing. Perjalanan yang panjang tentunya Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa sudah menyimak baik-baik. Pak Doto sarjana pertanian, lulusan IPB. Dia punya perusahaan di Jakarta pada waktu itu. Menurut cerita beliau tidak betah tinggal di kota besar. Kemudian kembali ke kampung yang berjarak 12 kilo dari puncak Merapi dan membangun. Ya, Pak Doto masih belum cerita bagaimana tadi mengupayakan, meyakinkan kepada masyarakat
bahwa desa mereka yang sangat sederhana, sangat terpencil pada waktu itu mampu untuk menjadi best practices. Dan terbukti luar biasa 13 tahun mungkin lebih perjalanan panjang yang masyarakat Dusun Penting Sari, ini dusun ya teman-teman, Dusun Penting Sari yang berada di Desa Umbul Harjo, ternyata mampu membuktikan itu. Dan tentunya tidak terlepas dari komitmen bersama, semangat bersama masyarakat yang dimotivasi oleh Pak Doto bersama teman-teman semua. Nah, dari pembelajaran yang kami dengar Pak Doto, ini sekilas saya menyimpulkan bahwa kuncinya pada komitmennya, tidak tergesa-gesa untuk mengejar profit, tapi bagaimana kualitas itu dipertahankan, bagaimana tahapan-tahapan untuk menuju perbaikan itu dilakukan. Karena fakta di beberapa lokasi kan sifatnya instan tuh Pak Doto, beberapa desa-desa wisata demi dan atas nama dana desa kemudian mereka berupaya untuk itu. Nah, tentunya ini berbeda, ketangguhannya akan berbeda. Ketika pandemi tentu akan berbeda dan mungkin Pak Doto juga bisa sekilas merespon bagaimana pandemi yang setahun ini siasat yang Pak Doto berikan ataupun meyakinkan kepada masyarakat. Padahal panjenengan sudah tersertifikasi CHSE juga, konon katanya begitu, tapi juga belum terbuka untuk menerima tamu, belum kemudian spontan, bersegera, tergesa-gesa dan sebagainya. Nah ini mungkin tambahan sedikit Pak Doto sebelum masuk ke forum diskusi bagaimana meyakinkan masyarakat dan mengapa pariwisata ini masih menurut Pak Doto hikmah yang mungkin diambil pasca pandemi ini. Silakan Pak Doto. Ya Pak, terima kasih. Jadi kondisi yang kami dapatkan pandemi ini adalah kondisi global. Jadi mungkin semua merasakan. Padahal sebelum kondisi global ini kami sudah merasakan kondisi luluh lantak sebenarnya lebih parah pada saat sepertengahan kondisi pandemi Pak. Karena pada saat erupsi 2010 itu Penting Sari masih ada di puncak kejayaan kalau kita bilang desa wisata. Tapi luluh lantaknya itu merubah fisik desa karena beberapa aset kita hilang dari yang di pinggir sungai, sawah, view pemandangan kan hilang. Tapi pada saat erupsi itu kan kami hanya tidak banyak yang desa yang terdampak sehingga support kami lebih mungkin sekitar 7 bulan waktu itu 7 bulan kami bisa bangkit. Nah pandemi selama 12 tahun kemarin mengajarkan tadi adanya keseimbangan. Jadi sebelum pandemi berjalan, kami sudah berusaha membatasi untuk tidak semua dieksploitasi atau tidak semua diukur dengan materi. Sampai kami membatasi jumlah kunjungan, membatasi atraksi, menghidupkan menahan budaya-budaya yang tidak sesuai itu sudah kami lakukan. Pada saat pandemi kemarin tentu saja ada sedikit gejolak yang saya bilang ada empat masa pandemi seperti ini. Satu, pada saat begitu pandemi, kami langsung bersepakat tutup. Tidak ada tawaran menawar. Bahkan 1 bulan sebelum pandemi, bulan Maret, kami kejadian ada pramuka yang hanyut di sungai di daerah Sleman. Waktu itu di bulan Februari. Sehingga kami pun tutup. Desanya pun tutup. Yang desa wisata yang membuat atraksi berbasis sungai wajib tutup. Itu keputusan. Dan kami sudah merasakan itu. Cancelan tamu banyak sekali. Nah, pandemi berjalan di bulan Maret, kami lockdown juga. Kenapa? Kesehatan nomor 1. Sehingga jangankan menerima tamu, kita menerima orang warga kita yang merantau untuk mudik saja, tahun kemarin kami tolak. Sudah di pintu masuk pun mereka kembali atau mereka tidak bisa masuk ke kami. Apakah ini harus kami korbankan untuk sesegera mungkin menerima tamu? Ya tentu saja nanti masyarakat yang akan menilai, sehingga kondisi ini mengajarkan satu, untuk mencegah konflik begitu pandemi terjadi kami coba kalkulasi dengan sisa sedikit pendapatan kami untuk kami tutup
dana bantuan sosial langsung sebelum pemerintah masuk, kami sudah masuk bansos dalam bentuk sembako. Nah, kami tahan karena rencananya pandemi akan berakhir di pertengahan tahun 2020. Nah, sehingga reschedule tamu pun kita buat di pertengahan 2020. Tapi ternyata nggak berubah, kondisinya masih tetap tidak terkendali sehingga diundur lagi di akhir tahun. Pada saat kami mau mulai di bulan bulan Oktober kalau nggak salah, itu ternyata erupsi Merapi. Tamu yang sudah di depan mata itu juga cancel lagi dan akhirnya mereka membatalkan, tidak lagi reschedule tapi membatalkan karena tidak ada batas waktu. Nah, pada saat kondisi di 2020 itu pemerintah sudah masuk dengan program-program bansos, dengan program-program BLT dan sebagainya. Kami juga cari upayakan dapat support dari pihak ketiga atau pihak swasta. Kami karena dapat CSR mereka alihkan ke bansos dan juga perawatan lingkungan, perawatan sarana prasarana. Sehingga ada 3 kelompok di desa. Kelompok yang rentan miskin atau rentan dan tergolong miskin sudah diurus pemerintah. Mereka mendapatkan semuanya sesuai dengan kriteria dari keluarga miskin. Ada kelompok yang di atas standar, dalam arti mereka punya kecukupan. Dalam arti kalau ada musibah 1 tahun, mereka safety-nya masih bisa mereka hidup untuk 1 tahun. Dan itu kita ajak mereka untuk menolong tetangganya. Sehingga orang yang punya standar lebih baik dari standar, mereka menciptakan pekerjaan untuk tetangganya. Nah, itu yang terjadi. Sehingga kami di tengah, kami tidak miskin juga tidak, kaya juga tidak. Sehingga kami yang menghubungkan kepentingan itu di 2020. Nah, 2021 kami ingin buka lagi di awal tahun, tapi ternyata lebih parah sehingga PTKM, sehingga pembatasan lebih ketat lagi dan akhirnya kami tidak menyerah, tapi kami berkreasi dengan mencoba menahan untuk mengikuti aturan saja, tidak tergesa-gesa dan sebagainya. Dan akhirnya lah muncul support dari atau kreativitas. Support munculkan dari pemerintah, baik itu lewat provinsi ataupun lewat dengan dana hibah pariwisata. Kemudian kami dapat support dari Kominfo, dari Kemenpar dengan sarana prasarana WiFi hari ini terpasang 85 titik kalau nggak salah. Kemudian ada pelatihan digital marketing, ada pelatihan media sosial, dan itu dimanfaatkan oleh sebagian warga yang mereka mengerti fungsi dari bantuan tersebut. Sehingga terciptalah musimnya tanaman hias, mereka berkreasi dengan tanaman hias, mereka berkreasi dengan rak-rak untuk tanaman hias yang mereka jual secara online. Muncul beberapa warung yang menyediakan sarana untuk goeser atau sepedaan yang mampir ke desa kami. Itu kreativitas muncul di 2021 ini atau di akhir dan awal tahun kemarin, sehingga kegiatan ini bisa mengurangi sedikit demi yang sebelumnya masih ada menerima tamu yang memang tidak kita kenal. Tidak jualan, tapi kami terima tamu. Latar belakang tamu yang dengan protokol kesehatan yang mereka penuhi dari tempat asal, datang ke sini dengan protokol kami terima. Tapi kami tidak promosi. Jadi kami tidak menjual desa ini, belum menjual desa ini. Tapi tamu yang tahu kondisi kami, kondisi desa ini, mereka akan loyal. Nah, itulah tamu tadi. Tamu yang loyal tadi beberapa masuk. Apakah bisa menghidupi desa? Enggak. Desa tamu yang datang hanya bisa memberikan semangat kepada masyarakat, walaupun hanya memberikan manfaat kepada mungkin hanya 10 atau 15 orang, tapi menjadi semangat kita. Oh iya, ternyata Penting Sari masih ada di ingatan mereka, bahwa mereka punya pengalaman, dan akhirnya itu kami jaga sampai kapan? Sampai suatu saat nanti kondisinya benar-benar kita siap secara mental, secara budaya, bahwa tamu akan datang. Dan ada perubahan besar. Kalau dulu tamu kami adalah grup yang besar, kami sekarang merubah menjadi grup yang kecil. Sehingga ada perubahan-perubahan dalam sisi produk maupun dari sisi harga. Dan mereka bisa menerima. Karena mereka biasanya datang dengan 40, ada yang 50, mereka datang dengan berlima atau bersepuluh, bahkan bertiga pun kami terima. Tentu saja ada penyesuaian harga,
yang kami bebankan kepada mereka, dan mereka bisa menerima itu. Insya Allah kalau tidak ada perubahan yang signifikan, mungkin di pertengahan tahun setelah Lebaran di bulan Juli, kami akan mencoba mempromosikan dengan lebih kuat lagi supaya mereka tidak lupa terhadap keberadaan. Selama pandemi ini, kalau saya lihat, satu, masyarakat kembali ke hitohnya sebagai orang desa. Jadi kalau dulu waktu ada desa wisata masih berjalan, semua punya pendapatan, bapaknya, ibunya, anaknya, kendaraannya, sawahnya pun menghasilkan ekonomi, income. Tapi sekarang kita kembalikan sebagai tanggung jawab kepala keluarga. Setiap kepala keluarga bertanggung jawab terhadap keluarganya dengan mereka mencari pendapatan dengan keterampilan masing-masing. Apakah membantu tetangga, bekerja di ladang, membangun, menjadi tukang, dan sebagainya, dengan harapan mereka mendapatkan sekitar 100.000 per hari. Dengan 100.000 per hari dari kepala keluarga, harapan kita adalah mereka punya income kurang lebih 2 juta per bulan. Saya kira itu cukup untuk hidup di sebuah desa, karena itu melebihi dari UMR yang ada di Jogja. Itu Pak, kira-kira. Ya. Terima kasih Pak Doto. Jadi memang dinamikanya begitu, ancamannya yang bisa diprediksi waktu itu adalah erupsi Merapi, meskipun juga membuat vakum beberapa saat waktu itu, tapi yang di luar dugaan dan hampir semua merasakan adalah bagaimana pandemi ini cukup memapar kita semua. Tidak hanya wisata, sekolah saja memaksa kita harus online seperti ini. Tapi memang luar biasa, ini pergerakan yang memang butuh kesabaran juga. Jadi saya ingat tadi ada 9 tahap yang perlu dilalui untuk menuju ke desa wisata, yang saya kira teman-teman kemarin dari Candirejo ataupun dari Dieng belum sempat menyimak proses-proses itu. Baik, saya buka forum ini. Silakan. Open mic, Mas Lalu. Bapak. Oke. Ya, baik Bapak. Ya, sebelumnya selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang berkesempatan hadir. Mohon izin untuk bertanya nih Bapak. Jadi ya ada beberapa pertanyaan yang sekiranya ingin kami tanyakan. Bapak barangkali juga ini mewakili daripada teman-teman yang mungkin masih penasaran terkait dengan desa wisata Bapak gitu. Ya, mohon izin Bapak. Ya. Ya, baik Bapak. Nah, saya cukup menyimak tadi Bapak terkait dengan apa yang Bapak sampaikan, dan saya rasa itu sangat berharga sekali bagi kami yang mungkin tidak kami dapatkan dalam buku-buku gitu Bapak. Mungkin tidak kami dapatkan dari pembelajaran secara teoritis juga Bapak, sehingga saya rasa tadi itu cukup memberikan efek yang besar saya rasa gitu Bapak. Di Lombok Bapak, mungkin saya juga selaraskan dengan Lombok, kebetulan saya asli Lombok juga Bapak, banyak sekali desa wisata, namun bisa kita katakan yang ngaku desa wisata, sebenarnya bukan desa wisata. Desa wisata yang mungkin hanya punya tempat selfie, dikatakan desa wisata, punya pohon yang besar, dikatakan desa wisata gitu Bapak. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Bapak, ada beberapa poin, yaitu mungkin yang pertama tentu berbicara tentang sertifikasi. Tentu ada kendala terbesar nih Bapak dari desa Penting Sari itu sendiri. Mungkin Bapak nanti bisa menjelaskan terkait dengan kendala yang mungkin menurut Bapak itu yang menjadi hal yang dasar sekali bagi desa Penting Sari, yang memang harus sebagai pembelajaran bagi desa-desa yang lain juga gitu Bapak. Kemudian itu untuk poin yang pertama. Ya, kemudian untuk poin kedua, barangkali juga mungkin tadi sempat disinggung terkait dengan prosesnya yang begitu lama, namun barangkali Bapak bisa memberikan penjelasan kembali terkait dengan prosesnya, terutama dari identifikasi masalah, kemudian pemberian solusi. Dan itu tadi Bapak sempat singgung juga terkait dengan prosesnya kan. Jadi mungkin Bapak bisa jelaskan terkait dengan identifikasi masalah, kemudian penyelesaian masalah tersebut Bapak. Kemudian poin yang ketiga Bapak, saran, mungkin Bapak bisa memberikan saran untuk desa wisata abal-abal. Kita katakan seperti itu, desa wisata abal-abal, dan apakah sebenarnya semua desa ini berhak atau boleh menggunakan atau mengatasnamakan dirinya itu desa wisata?
apakah itu akan memberikan dampak yang signifikan bagi desa wisata yang mengakui atau desa wisata yang tersaingi gitu Bapak. Nah, karena kekhawatiran itu bisa terjadi apabila seseorang atau desa tersebut mengakui diri desa wisata padahal belum melalui proses yang begitu banyak, itu nanti tamu itu akan merasa bahwa ekspektasinya itu apa ya, tidak terpenuhi gitu Bapak. Yang mungkin yang dia lihat desa wisata ini, cuman ketika dia berkunjung ke desa wisata tersebut ternyata desa wisata tidak sesuai dengan ekspektasi, sehingga setidaknya itu mungkin akan berpengaruh oleh desa-desa wisata yang lain yang akan mencoreng. Apakah hal itu bisa saja terjadi atau bagaimana Bapak? Barangkali itu bisa dijelaskan karena banyak sekali desa wisata yang mengatasnamakan diri desa wisata. Gitu. Kemudian poin yang terakhir Bapak terkait dengan komitmen. Mungkin ya komitmen ini yang sangat sulit, istiqomah ini yang sangat sulit, konsisten yang sangat sulit. Banyak yang sadar akan desa wisata, cuman tidak selamanya orang tersebut juga akan sadar gitu. Nah, kalau dari desa wisata Penting Sari sendiri, bagaimana cara menjaga komitmen dan kesadaran masyarakat yang ada di desa Penting Sari gitu. Barangkali itu juga pembelajaran sangat berharga bagi kami yang ada di Lombok yang mungkin untuk menyadarkan masyarakat itu sangatlah sulit gitu. Baik, terima kasih Bapak. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Terima kasih Mas Lalu. Pertanyaan yang lain disimpan dulu ya. Baik, Pak Dato, ada 4 poin. Yang pertama, kendala dalam menyiapkan proses sertifikasi. Kemudian juga mungkin mohon penjelasan terkait dengan identifikasi problem yang pada tahap awal tadi ditemukan dan solusi yang diberikan. Kemudian saran tentang desa wisata atau pura-pura desa wisata begitu. Dan bagaimana yang terakhir komitmen, meneguhkan komitmen masyarakat kita yang sepuh ataupun yang muda di desa wisata agar bisa menjaga desa wisata sesuai dengan kitohnya. Saya kira itu Mas Dato. Oke, makasih Pak Desta. Idealisme para mahasiswa ini kan idealismenya tinggi. Jadi kendala ada 2 ya, kendala pada saat kita bersertifikasi dan kendala pada saat kita menjalankan desa wisata. Kalau kendala di desa wisata ada 4 kendala. Kendala pertama, waktu mendirikan itu pasti menyamakan visi, menyamakan mimpi, itu kendala yang luar biasa. Tidak semua sepakat dengan namanya desa wisata, apalagi mereka belum melihat contoh yang nyata. Kedua adalah kendala pada saat menjalankan. Bagaimana kita bisa memerankan mereka. Tidak semua orang desa bisa kita tampilkan di depan. Tidak semua orang desa bisa bicara di depan. Sehingga kita punya kendala dari si SDM. Kendala ketiga, pada saat kita membagi. Nah, begitu ada pemasukan, ada rezeki yang datang, kendala kita akan membagi. Bagi roto, bagi to kalau orang desa. Padahal namanya bisnis adalah kontribusi. Sehingga itu semua ada kendalanya. Dan tentu saja kami bisa lalui dengan proses-proses yang ada. Dan kendala terakhir, apakah bisa ini diwariskan atau diteruskan oleh anak cucu kita, itulah kendala kita. Sehingga tahapan ketiga sudah kita lalui, waktu menyamakan visi, akhirnya yang punya komitmen untuk maju, tolong buktikan, yang punya komitmen untuk tidak mendukung, tolong diam saja. Akhirnya terbukti bahwa itu ada, sehingga mereka tertarik untuk ikut. Kemudian pada saat memerankan kendali, kita sesuaikan kemampuan mereka apa. Tidak bisa semua dipaksakan menjadi frontliner, menjadi pemandu. Ada juga orang yang bisa bekerja tapi dia bicara. Ada ibu-ibu yang pasti mereka lebih fokus terhadap kuliner dan masakan dan sebagainya. Kemudian kendala pada saat membagi, kami sampaikan, ini bisnis, desa wisata bisnis, bukan sosial. Yang unsur sosialnya harus ada. Sehingga kalau kita mau mendapatkan rezeki materi yang baik, harus berkontribusi dengan lebih baik, dengan lebih besar. Tidak bisa mereka kontribusi 2 jam bisa makan atau 1 hari. Itu udah ada yang bermain dengan kebutuhan bersama di pengurus atau dengan masyarakat. Bahwa kalau saya kontribusi 1, saya dapat ini. Udah kami bagi-bagi. Nah, kendala terakhir adalah bakal berlanjutan. Apakah termasuk ini dalam pengajuan? Nah, kendala kita dalam pengajuan atau dalam mengajukan berkelanjutan, apakah kita sudah bisa menyiapkan generasi, ya kan? Ternyata memang susah karena pengajuan sertifikasi itu 170 bendel indikator itu ada sekitar 5 bendel atau sekitar 200 halaman lebih.
yang harus kita siapkan. Apakah bisa semua? Enggak, tentu saja enggak. Ada orang yang mungkin bisa saya self assessment-nya, kemudian teman-teman melengkapi apa yang mereka sudah lakukan dalam bentuk fisik, bukti yang sudah dilakukan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk dokumentasi dan sebagainya. Dan terakhir adalah merekalah yang menjawab. Self assessment yang saya buat itu pada saat kunjungan lapangan saya tidak bicara, saya menyampaikan prolognya dan mereka menjawab, dan tim asesor bertanya langsung kepada konsorsium. Ini ibu-ibu apa tugasnya? Ini pemerintah desa apa tugasnya? Ini pemerintah kabupaten dan pihak swasta pun kami undang. Apa yang sudah kamu lakukan terhadap desa wisata penting sari? Nah, itu kendala yang luar biasa. Bahkan kalau saya bilang hampir nyerah untuk tidak udah ikut sertifikasi yang saya harapkan di situ. Nah, itu kendala. Tapi itu semua proses yang harus kita lalui. Kedua, ada proses identifikasi masalah. Jadi tadi kami lakukan di awal, di tengah, di akhir, dan di keterusan. Itu kami analisis. Ini bisa kita selesaikan sendiri dari sisi komunitas. Ini harus melibatkan perangkat dusun, perangkat desa, Pak RT, Pak RW. Ini harus melibatkan pemerintah desa atau pemerintah dinas pariwisata. Nah, itu kami analisis. Oh, kalau ini tidak bisa kami selesaikan. Ini harus diselesaikan lewat jalur. Bahkan ini harus diselesaikan dengan rembuk warga. Tidak bisa hanya kelompok kecil. Harus bersepakat ya di pertengahan perjalanan kami rembuk warga. Apakah karena waktu itu ada permasalahan yang luar biasa, apakah kita mau lanjut menjadi desa wisata atau kita kembali ke desa biasa? Kenapa? Karena ada yang menganggap desa wisata merubah tatanan. Desa wisata tidak memberikan manfaat yang signifikan mereka. Sehingga kami tawarkan, kalau kita kembali ke desa biasa, tidak ada masalah. Silahkan diteruskan. Nah, kami akan menarik diri. Tapi kalau ini memberikan manfaat, harusnya bisa harusnya bisa diteruskan. Dan rembuk warga itu yang tingkatan paling tinggi dari sisi komunitas kami, bahwa ternyata ini memang ada manfaatnya, ada kekurangannya, ada kendala itu wajar, ada demokrasi, ada dinamika, ada konflik, itu pasti ada. Tidak akan kita tutupin. Nah, kita carikan solusi. Sehingga solusi apa? Solusi dari sisi aktivitas atau atraksi. Pasti ada sumbernya. Kalau atraksi berbasis pertanian, kita punya dinas pertanian. Kalau akses seni budaya, kita punya dinas kebudayaan. Kita punya kampus kalau dari sisi digital dan sebagainya. Nah, itu kita solusinya pelan-pelan, setahap, karena setiap tahapan pasti ada kendala. Tapi di situ juga pasti udah ada solusinya. Tinggal kita bisa nggak mendapatkan solusi itu untuk menyelesaikan itu. Nah, itu yang kami lakukan, dan sampai saat itu masih kendala. Apakah nanti setelah pandemi masih ada yang menganggap nanti wisata akan seperti zaman dulu? Masih ada yang menganggap, termasuk kawan-kawan kita di desa yang lain, bahwa mereka akan kembali seperti semula, akan sekian ratus ribu orang dan sebagainya. Kenapa? Karena besok akan berubah. Tamu tidak ada lagi yang grup besar, tamu yang akan masuk adalah yang mereka melihat protokol kesehatan, CHSE, tamu yang mereka grupnya hanya kecil dan sebagainya, sebenarnya sudah kita lihat pasti arahnya ke sana. Sehingga itulah yang menyebabkan tadi bagaimana analisis atau penilaian kita terhadap desa, kalau tadi sebut Panglalu, desa abal-abal, ya sebenarnya kita nggak sebut abal-abal lah. Mungkin mereka belum mengetahui bagaimana memulainya. Saya ngikutin perkembangan dari Lombok dari tahun 2013 kalau nggak salah. Pengembangan desa wisata Lombok itu pada saat awal saya lihat jauh dari yang saya bayangkan seperti di Jawa. Tapi terakhir kemarin perkembangannya luar biasa dan ternyata keren karena mereka memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan desanya. Sehingga desa abal-abal bolehlah, desa pura-pura boleh. Kalau memang itu bisa dimulai dari situ. Tapi setelah itu mereka harus punya komitmen untuk mengembangkan lebih besar lagi. Kenapa? Karena tidak ada lagi nanti pura-pura desa wisata, ya. Sehingga pendekatannya atau memulainya dari yang kecil, tapi mereka harus ngikutin tahapannya dari sisi produk, SDM, lembaga, mereka harus ngikutin aturan. Karena kalau nggak ikut aturan seperti itu ya dia tidak akan bisa kita sebut desa wisata.
Mereka hanya destinasi wisata yang umurnya saya kira juga tidak akan panjang, apalagi beberapa tempat yang mereka hanya euforia mengembangkan karena di sana menarik, diduplikasi, bahkan di copy paste. Kalau nggak salah kemarin di Bandung bahkan digugat. Kenapa? Mereka menjiplak dari sana, dan itu yang kita sebut kalau tadi disebut desa abal-abal, itu desa pura-pura lah. Nggak apa-apa, pendekatan silakan, tapi kedepannya harus mengikuti aturan. Nah, itu penilaian saya. Kemudian komitmen, bagaimana menjaga komitmen? Nah, tentu saja komitmen bahwa desa ini milik kita. Kita tahan supaya tidak ada orang lain yang memanfaatkan kita, sumber daya kita, untuk kepentingan mereka. Itulah yang kami tahan. Saya tidak bisa menahan orang datang ke sini. Saya tidak bisa menahan orang membeli tanah di desa saya. Karena tanah di desa saya itu sudah dibeli orang 20 tahun yang lalu. Pada saat harga tanah-tanah di pinggir sungai, di pinggir jurang, itu justru udah punya orang luar. Tanah-tanah di desa saya yang sekarang telantar, itu semua punya orang luar. Kalau kita hitung udah 15, dari 100 hektar, ya sekitar 15 hektar itu udah punya orang luar. Dulu waktu dijual 20 tahun lalu, karena butuh uang untuk kuliah, untuk uang untuk beli sesuatu, karena tidak ada pilihan. Nah, desa wisata hanya bisa menahan tidak ada lagi orang yang jual tanah karena konsumtif. Nah, itu yang bisa tahan. Tapi kalau yang sudah punya tanah di sini dan mereka pengen membangun di tanahnya sendiri, kami tidak bisa nahan mereka. Walaupun kami sedikit bisa mengarahkan beberapa dari mereka yang pengen membangun di tanahnya, tapi mereka tidak tinggal di sini dan disesuaikan dengan karakter desa kita. Nah, itu yang bisa kita tahan dari komitmen masyarakat. Tidak ada lagi yang jual tanah kecuali yang beli itu adalah saudaranya. Ya, harapan kita saat dari situ. Kedua, komitmen bahwa ini kerja bersama. Akhirnya ya, ayo kita bagi tugas. Ada yang bertugas di belakang layar, ada yang bertugas di frontliner, ada yang bertugas generasi milenial, karena mau nggak mau kita harus lengser, harus turun dan kita serahkan ke mereka. Dan tentu saja tidak bisa mendapatkan banyak generasi itu, tapi setidaknya dari 20 orang kita mendapatkan 3-4 orang, saya kira sudah cukup untuk menjadi calon-calon generasi yang punya komitmen terhadap desanya. Saya punya 1-2 kebanggaan. Kalau saya punya pasukan di belakang itu pasukan berani mati. Jadi mereka selalu siap kapanpun. Itu adalah komitmen dia. Kemudian ada orang-orang yang komitmen mereka menjadi penyedia atraksi, bahkan menjadi komitmen untuk menyediakan investasi. Seperti ada teman-teman kelompok tani, mereka membangun kelompok taninya menjadi baik. Hari minggu ini saya sedang membangun dengan kawan-kawan di RW untuk menyiapkan destinasi baru yang nanti akan destinasi yang tidak merusak sungai, tapi akan melihat sungai seperti fungsinya. Dalam arti kita hanya melihat view sungai dari atas dan sebagainya. Dan itu kami dapatkan dari berbagai kelompok masyarakat. Terakhir, komitmen dari beberapa anak muda, hari ini sedang kita ada yang mereka kebanggaan apa? Saya senang sudah dengan kemampuan saya. Yang saya harapkan ini menjadi support untuk desa wisata berikutnya. Nah, itu kami dapatkan. Tidak banyak, tapi saya kira lebih dari cukup untuk menciptakan penggerak-penggerak yang nanti akan bekerja di 2, 3, atau 5 tahun ke depan. Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih Mas Lalu, Mbak Doto. Kita coba melanjutkan di chat. Yang tadi saya dengar dari Pak Doto bahwa pengembangan pariwisata di tempat panjenengan ini kan dusun ya. Ya. Nah, sekarang ini ada pertanyaan dari Mas Asgafi, karena dia sakit, dia minta saya membacakan nih. Jadi saya bacakan, Mas Asgafi. Bagaimana cara menciptakan hubungan yang harmonis atau hubungan yang baik dengan desa wisata yang lain yang ada di sekitar Penting Sari? Ya, itu yang pertama, Mas. Ya. Jadi bagaimana proses dan mekanismenya. Kemudian yang kedua, dari pembangunan atau pengembangan awal sampai sekarang sudah banyak kreativitas. Nah, bagaimana cara untuk mencapai itu semua? Jadi proses kreativitas dari awal sampai terakhir, sampai dapat banyak penghargaan itu
bagaimana cara melakukannya. Itu dari Mas Agavi ada 2, kemudian dari Mbak Febimin, ini terkait dengan pendapatan Pak Doto. Bagaimana perkembangan pendapatan meskipun ya tidak perlu transparan banget gitu ya, tapi kira-kira berikan kepada kami gambaran before dan after pandemik terutama. 2 hal itu dulu Pak Doto, kami persilahkan. Terima kasih Pak Mas Asgafi. Jadi menciptakan hubungan harmonis. Tidak ada desa wisata yang bisa one stop visiting. Tidak banyak. Dalam arti desa wisata harusnya punya tematik yang berbeda dan saling melengkapi. Itu kami coba lakukan di kawasan lereng Merapi. Walaupun di Merapi itu desa wisata hanya 1 yang tercatat. Waktu kemarin ada 4. Karena erupsi tinggal 1 Penting Sari. Tapi tidak serta-merta semua harus kami siapkan. Sehingga kami begitu yang baru ada rintisan, kami pun ajak kerjasama. 1, bagaimana caranya? Ada produk-produk wisata yang tidak harus kami siapkan karena mereka memiliki. Misalnya tarian, ya kan? Misalnya pengrajin batik, itu teman-teman, atau misalnya produk olahan dari peternakan. Itu kan mereka punya. Ya, sehingga kami kerjasama dengan mereka. Tadi kalau ada tamu ingin nari ini, saya tinggal ambil aja penari atau pelatih tarinya dari desa sebelah. Kemudian dengan teman-teman di atas, itu kami buat, saya tidak perlu investasi jeep untuk Volcano Tour. Kenapa? Karena mereka sudah memiliki. Kami lebih baik kerjasama, dan itu akan harmonis. Sehingga apa? Kalau ada tamu selesai aktivitas di Penting Sari, mereka akan bisa, atau kita tawarkan untuk naik jeep, untuk mengeksplorasi Merapi, lereng Merapi, dan ternyata menarik. Tinggal kita telepon, mereka datang, saya tidak perlu investasi jeep, saya tidak perlu merawat jeep, saya udah dapat komisi. Nah, sehingga apa? Itulah kerjasama, itu dengan desa yang terdekat, karena kita tidak bersebelahan dengan desa wisata lain. Bagaimana desa wisata lain? Tentu saja kami punya, tadi ada daya dukung, bahwa kemampuan kami 1 hari hanya 200 orang datang. Pada saat 200 orang lebih, kami terima, ada grup lain yang masuk setelah 200 orang, tentu saja kami tidak terima. Dan kami pasti tawarkan ke 1 desa yang sudah kami rekomendasi. Produk yang dia cari ada di sana, atau kemudahan akses. Kenapa? Saya tidak bisa ke Penting Sari, tapi saya bisa nggak ke arah Gunung Kidul? Oh, saya punya Ngelanggeran. Bisa nggak ke arah Sleman Barat? Saya punya Grogol, punya Pulesari, dan sebagainya. Nah, itu kita kerjasama, kita buat itu, dan itu kita kukuhkan dalam bentuk forum komunikasi desa wisata, baik di kabupaten maupun di tingkat provinsi, sehingga desa wisata harusnya tidak bersaing tapi desa wisata adalah bersinergi. Kita saling mengisi saja, tidak semua produk yang diminta tamu harus kita siapkan. Seperti tamu saya minta salak pondoh, pasti saya mintakan dari desa wisata Pancoh. Di sana ada harga pasti lebih tinggi dan tamu saya senang. Nah, itu dari sinergi dengan desa-desa yang lain. Itu kami bangun dalam forum komunikasi. Kedua, bagaimana sampai sekarang sudah banyak kreativitas yang muncul, tentu saja pencapaiannya bertahap. Bertahap dalam arti setiap waktu itu punya kendala dan permasalahan yang berbeda. Dan di situ juga punya kreativitas untuk menyelesaikan berbeda. Nah, pencapaian penghargaan itu hanya catatan saja, hanya indikator yang kita lakukan itu sudah diakui oleh pihak-pihak yang lain. Sehingga kreativitas muncul dari masyarakat juga ditawarkan. Bahkan kreativitas. Jadi tahun ini saya udah datang sini, tahun depan harus ada yang baru. Itu mereka justru muncul dari tamu, dan itu program dulu hanya 5 item, 10 item menjadi 20 item, bahkan menjadi 25 item yang saya jual. Itu adalah munculnya dari tamu yang pernah datang karena kami menggunakan jasa pihak ketiga. Nah, atau mereka tour operator. Ada juga mereka menawarkan bantuan, dan ternyata tamu itu kalau kita layani dengan baik, mereka menjadi loyal, dan biasanya mereka membawa rezeki atau membawa manfaat yang tidak langsung. Seperti kami berkenalan dengan CSR Bakti BCA, itu udah 8 tahun, dan
Awalnya mereka hanya tamu, tapi melihat ada komitmen masyarakat, tanggung jawab mereka melihat seperti itu, dan akhirnya yang belum kami miliki saya bantu apa? Ada sarana prasarana, ada fasilitas, kemudian ada juga SDM. Mereka bantu kita, dan itu membuahkan tadi. Ternyata itu menjadi catatan dalam ini sudah lakukan dengan berbagai pihak. Itulah yang membuat kami mendapatkan penghargaan dan sertifikasi. Nah, itu arahnya dari sisi kreativitas yang muncul setiap saat. Ini juga kita munculkan lagi. Pandemi ini juga pasti akan muncul kreativitas yang ada lagi. Nah, kedua, dari sisi pendapatan, tentu saja pendapatan masa pandemi tidak kami sebut. Kami menyebutnya pendapatan kami nol. Dari sisi pariwisata. Kenapa kami nol? Kalau kami mencatat pendapatan kami dapat, ada tamu yang datang, tentu saja nanti ada sorotan dari Satgas atau dari masyarakat. Kenapa? Karena ini kondisinya seperti ini, harusnya tidak ada. Nol sekali enggak. Kalau tahun 2019, awal 2020 per bulan kami dapat sekitar 200 sampai 250 juta. Begitu Maret ke sana, kalau sifat nol. Karena rata-rata satu bulan hanya 1-2 grup. Kalau kita hitung paling hanya sekitar 10-15 juta. Bahkan di beberapa bulan kondisi kritis kemarin, bahkan kita nol karena kami tidak terima. Tapi itu kan lebih dari sisi pencapaian secara materi. Kami lebih mencatat dari sisi bagaimana kami semangat menghadapi pandemi ini yang menciptakan kreativitas baru atau menciptakan ide-ide baru yang itu menjadi yang itu mengakar kepada kehidupan keseharian masyarakat. Jadi kami lihat tidak ada yang putus asa, tidak ada yang kecewa dengan kondisi seperti ini, tapi tentu saja kami punya tanggung jawab besar bagaimana ini kembali. Setidaknya kembali memberikan manfaat kepada sedikit saja. Kalau kita hitung mulainya seperti kami memulai di tahun 2008 atau di 2011 pasca erupsi. 2008 pendapatan kami setahun hanya 30 juta. 2011 pendapatan kami turun dari 500 juta menjadi 200 juta per tahun. Nah, udah tercapai lagi menjadi 250 juta sampai awal tahun 2020, dan sekarang kita kembali dari nol. Tidak ada masalah kita buat seperti itu. Matur nuwun. Terima kasih Pak Doto. Kita sudah lihat tadi dan simak bagaimana fluktuasi dari pendapatan meskipun ukurannya bukan ekonomi semata-mata, tapi paling tidak salah satu yang dilihat dari sisi masyarakat adalah bukti bagaimana ekonomi pariwisata ini diharapkan juga bisa memberikan alternatif pendapatan meskipun bukan yang pokok. Dan pandemi ini memberikan pembelajaran pada kita bagaimana pertanian diharapkan memang menjadi tulang punggung. Pariwisata di depan tadi saya dikatakan Pak Doto hanya sebagai alat gitu ya, bukan tujuan. Jadi tujuannya adalah tetap mensejahterakan masyarakat, tapi utamanya adalah dari sisi penghidupan yang menjadi basis utama yaitu masyarakat petani di lereng Merapi. Menarik sekali Pak Doto, dan masih ada banyak waktu. Kepada Ibu Siti mungkin ada kesempatan untuk bertanya, kami persilakan. Pada Bapak Ibu dosen. Baik, sembari menunggu yang lain Pak Doto, mungkin Pak Doto bisa mengulas sedikit kaitannya dengan ternyata tadi saya mendengar sertifikasi itu memang harus dari pengelola sendiri ya, yang mengajukan, kemudian akan dilakukan assessment. Nah, selama ini dari kami melihat sebagai pengamat, sebagai orang kampus melihat bagaimana tata kelola desa wisata itu tidak mudah nih Pak Doto. Jadi bagaimana sebetulnya belajar dari proses sertifikasi ini, bagaimana mengedukasi, karena Pak Doto ini kan ketua Porkom juga nih di DIY bahkan teman-teman. Jadi bagaimana meskipun sertifikasi bukan hal yang pokok dan utama, tapi komponen-komponen apa sebaiknya yang perlu disiapkan oleh desa wisata itu. Monggo Pak Doto, sebagai bukti-bukti yang perlu disiapkan. Jangan tiru yang kami lakukan dalam arti. Jangan tiru yang maksudnya gimana tuh? Ujung dari aktivitas yang sudah
kita lakukan, yang sudah tercatat, terpublikasi, dan sebagainya. Sehingga yang nanti menentukan adalah bukti-bukti. Kecocokan bukti antara yang kita sebutkan, kita tuliskan dalam self assessment dengan bukti-bukti yang mendukung. Nah, kami tidak terlalu bagus dalam sisi administrasi, tapi karena ada portofolio yang kami bisa sebutkan, kami sudah pentahelix, kami sudah menjalankan prinsip-prinsip ini, ya sebagian bisa terpenuhi, walaupun saya kira dari 178 mungkin yang sepenuhnya terpenuhi saya catat kemarin mungkin tidak lebih dari 20%. Tapi itu kan proses. Hingga pesan kami kepada kawan-kawan atau nanti teman-teman mahasiswa, kami yang mendampingi desa wisata atau Bapak Ibu nanti, tolong semua proses yang dilakukan ini terdokumentasi dengan baik. Sehingga proses dari awal, di pertengahan, sampai sekarang itu terdokumentasi. Ada bukti-bukti yang nanti suatu saat itu menjadi portofolio kita untuk apa? Mendapatkan sertifikasi. Nah, sebenarnya tidak ada kesulitan dalam hal penilaian mandiri. Kenapa? Karena nanti ada asisten. Pada saat mengisi mereka menyiapkan asistensi. Jadi ada asistensi yang membantu kita menuliskan atau mengisi penilaian mandiri tadi. Nah, yang paling penting nanti adalah bagaimana pada saat asesmen saat visitasi lapangan ada kecocokan data, kecocokan diskusi yang kita buat di antara mereka. Seperti think tank-nya berjalan. Dalam arti kalau ini memang bukan saya yang menjawab, ya harus serahkan kepada, karena ini yang ditanya tentang pemberdayaan, ya serahkan kepada ibu-ibu. Kalau ini yang ditanyakan tentang regulasi, ya saya serahkan kepada pihak pemerintah, baik pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten dan provinsi. Karena mereka akan menanya secara tidak langsung di lokasi. Mereka mungkin akan kilik-kilik, akan kepo-kepo informasi-informasi dari sumber-sumber yang berbeda. Jadi buat Bapak Ibu semua, buat rekan-rekan yang nanti mau mendampingi atau mungkin ada kawan-kawan yang memang memiliki seperti Bang Lalu tadi menjadi penggerak di desa wisata misalnya, nikmatin proses saja, nikmatin proses, ikutin aturan. Sertifikasi tetap mungkin penting, itu sebagai pengakuan buat kita, tapi jangan menjadi beban. Kenapa? Karena itu akan mengalir. Sehingga apakah nanti yang tidak tersertifikasi tidak laku? Enggak juga. Karena jaminan sertifikasi bukan laku. Bahkan ada yang menarik kemarin dari 16 desa tersertifikasi kemarin, ada satu desa yang selalu menanya, ini ada hadiahnya enggak? Nah, berarti mereka, dan itu dari tempat yang pariwisata maju loh, mereka menanya, ada hadiahnya enggak? Loh, mereka belum mengerti. Kami saja yang beberapa teman yang 15 orang tidak pernah bertanya tentang hadiah. Kenapa? Sertifikasi nilainya jauh lebih tinggi daripada hadiah uang yang hanya puluhan juta. Kenapa? Itu pengakuan global, pengakuan Indonesia, pengakuan pihak lain. Kenapa? Karena yang sudah tersertifikasi adalah jaminan. Hingga apa? Hadiah itu nggak ada dalam sertifikasi. Tapi pengakuan sertifikat nilai lebih mahal. Dan itu sudah kami buktikan. Teman-teman yang tersertifikasi kemarin dari 16 desa itu, sebagian besar sudah menjadi desa wisata yang berdaya saing. Kalau kita bilang bahkan ada yang disebutnya Pak Menteri berkelas dunia. Kenapa? Ya proses sertifikasi itu yang mereka lakukan itu dengan susah payah karena kami menjadi pilot project untuk uji coba. Nah, kedepannya akan ada kemudahan dalam hal pengajuan sertifikasi tersebut. Apalagi nanti ditunjang dengan pendampingan dari teman-teman dari kampus, dari pihak-pihak dosen dan sebagainya. Nanti setelah ini kami juga akan ada acara untuk mencoba mensosialisasikan bagaimana cara mengajukan sertifikasi kepada desa-desa wisata yang nanti akan menghadirkan tim dari ISTC. Harapannya nanti kita kerjasama dengan kampus. Sehingga teman-teman siap. Kapan akan diajukan? Ya kita bersiap. Tahun ini target Pak Menteri adalah 52 desa wisata, tahun harusnya 26 desa. Tapi Pak Menteri sekalian aja diajukan diminta 52. Jadi target angka 52 desa wisata tersertifikasi berkelanjutan. Nah, bagaimana prosesnya? Ya bisa kami yang mengajukan sebagai pengelola, bisa juga rekomendasi dari pihak misalnya dari pemerintah daerah, dinas pariwisata,
desa ini layak. Dan itu yang kita lakukan di Jogja, bahwa kami nanti akan mendorong desa wisata untuk berani berkompetisi. Sekarang ada kompetisi ya, yang kebetulan kami tidak boleh ikut karena kami binaan BCA, ada 12 desa binaan BCA. Kemudian ada juga anugerah desa wisata. Itu kompetisi dan sudah mengarah ke sertifikasi. Sebenarnya kalau saya lihat kemarin, harus sekian banyak indikator yang nah, pada saat kita sudah terbiasa mengikuti kompetisi tersebut, menang tidak menang, nanti kita ada kemudahan dalam mengajukan sertifikasi. Nah, kira-kira itu bayangan saya atau semangat kami terhadap kawan-kawan. Ikutin saja, tidak usah takut, tidak usah berkecil hati, karena disitulah yang dinilai proses-proses yang sudah kita lakukan. Yes. Mbak. Menarik. Jadi jangan jadikan sertifikasi sebagai beban ya. Meskipun kalau di kampus ini ada akreditasi ya Bu ya. Bapak Ibu sekalian, akreditasi A, B, C ini sangat memberikan pengaruh dan kontribusi mahasiswa sangat penting sekali. Nah, ini dalam konteks desa wisata, sekali lagi sertifikasi ini menjadi salah satu alat juga untuk mengukur proses yang selama ini dilalui. Dan kemarin kalau tidak salah baru 16 desa wisata berkelanjutan dan ke depan akan didorong menjadi 52 desa wisata. Sebelum ke pertanyaan yang terbuka, nih ada chat Pak Doto terkait dengan paket wisata nih. Bagaimana awal Penting Sari mengembangkan, menggali potensi wisata untuk dikemas menjadi paket? Kemudian upaya mendiversifikasi paket itu berapa? Nah, mungkin dari pengalaman Pak Doto, berapa lama bisa menahan wisatawan atau anak-anak sekolah luar negeri yang datang ke tempat jenengan atau sekolah-sekolah di Jakarta yang bisa bermalam di Penting Sari, bukan di hotel? Silakan Pak Doto. Terima kasih Pak. Jadi yang kami kembangkan di awal tahun belum mengarah ke live-in, dalam arti belum stay di Penting Sari. Yang kami jual pertama adalah kemah, camping. Camping itu pasti lokal anak sekolah dan nilainya itu kecil karena saat itu paling satu orang hanya 10.000, 15.000. Nah, dari situ kami mengarah kemudian ke arah outbound ya, karena tren waktu itu outbound, walaupun kita kerjasama dengan provider. Jadi kami hanya siapkan sarana prasarana dasar, kemudian kami siapkan makan, kami siapkan pembantu. Jadi yang membantu daripada kamu bawa fasilitator dari luar berpayah-payah bawa peralatan yang ini, mendingan kami yang investasi. Saya bantu 3-4 orang, saya bantu siap 2 pendekatan pertama. Di tengah perjalanan itulah ada beberapa kawan yang sudah menerapkan konsep live-in yang mereka tinggal di desa. Tapi selama itu live-in selalu mengarahkan untuk melihat kemiskinan, merasakan kemiskinan. Jadi beberapa sekolah yayasan, sekolah unggulan di Jakarta, Surabaya, kalau desanya belum ada listrik, mereka senang kalau masaknya pakai bakar. Mereka senang kalau orangnya masih semua di sawah. Dan mereka senang kalau mereka merasa hidup susah. Sehingga kita modifikasi program live-in tersebut dengan tetap kita mengajarkan mereka hidup sederhana, mengajarkan mereka berinteraksi, membantu orang lain, tapi juga mereka punya kebutuhan untuk berkegiatan secara kelompok yang mereka punya pengalaman. Jadi sehari full mereka harus ikut orang tuanya ke sawah, ke kebun dan sebagainya. Kan kadang mereka juga jenuh. Sehingga kami coba modifikasi live-in tersebut tetap ada 1-2 orang yang ditinggalin. Kemudian kedua, tapi di sesi yang lain kami siapkan atraksi yang memberikan mereka edukasi atau pengalaman. Sehingga pagi sampai siang mereka di rumah membantu ibu membersihkan rumah, memasak dan sebagainya. Siang mereka di sawah, mereka belajar bercocok tanam, menanam padi, bermain air, masuk ke sungai, tapi mereka secara berkelompok. Sehingga pengalamannya berbeda. Besok dibalik. Besok pagi acaranya kembali ke seni budaya. Mereka membatik sebagainya. Kemudian sorenya mereka kembali ke kehidupan orang tua. Dan pagi sore pasti berbeda. Kalau pagi mereka ikut ke sawah, ikut ke kebun. Kalau siang sore pasti mereka menyiapkan makanan, membuat makanan atau membuat snack sore, ikut memasak dan sebagainya. Nah,
modifikasi itulah yang ternyata diterima oleh tamu yang kita lakukan dengan uji coba, dan ternyata menarik. Mereka tidak jenuh selama tinggal di desa, karena rata-rata mereka menghabiskan waktunya sekitar minimal untuk bisa menikmati desa itu kurang lebih 3 hari 2 malam. Itu mereka baru bisa punya pengalaman yang mahal. Kalau hanya sehari tidak mungkin. 1 hari 1 malam mereka belum sempat kenal. Sehingga pada saat 2 hari 3 hari 2 malam itu kalau awal-awal dulu menjadi anaknya, sehingga andalan utama adalah paket live-in, dan itu anak sekolah, baik anak dari Jakarta, Surabaya, Kalimantan Timur, kemudian ada Papua, ada juga dari Singapura, Malaysia, bahkan kemarin dari Belanda. Nah, mereka live-in, dan untungnya dengan konsep live-in itu biayanya lebih mahal. Jadi paket yang kami jual lebih mahal, tapi mereka merasa tidak mahal. Kenapa? Karena pengalamannya mereka dapatkan banyak. Nah, tetap kita terima ada kemah, tetap kita terima ada outbound, tetap kita terima field trip dan sebagainya, tapi yang memberikan kontribusi besar terhadap masyarakat adalah live-in. Karena rata-rata 1 hari mereka bisa menghabiskan sekitar 200 sampai 300 ribu. Bayangkan kalau mereka 200 orang kali 300 ribu, berarti kan sudah 60 juta. Kalau kami kemah terima 300 orang, kami dapat hanya 5-6 juta. Sehingga dampaknya langsung keterima. Yang punya homestay, yang ikut masak, yang punya atraksi dan sebagainya. Itu paket utama kita pada saat sebelum pandemi. Bagaimana mendapatkan pasar itu? Tentu saja tidak bisa kita kerja sendiri. Kita harus kerjasama dengan pihak lain. Ada biro-biro perjalanan yang membuat program masuk desa itu sudah menjadi andalan. Jadi masuk ke Jogja, datang ke Jogja 3 hari 2 malam, awalnya 2 malam di hotel, kita rubah 1 malam di hotel, 1 malam di desa, dan akhirnya malah bisa 2 malamnya di desa tanpa mereka tinggal di hotel. Tapi kalau di akhir mereka masih tetap menginginkan di hotel di malam terakhir, ya kami tidak bisa memaksa. Kami hanya bisa memberikan alternatif. Sehingga mereka punya pilihan. Itu kami coba di beberapa sekolah Jakarta dulu. Awalnya hanya coba 2 jam, setengah hari, 1 hari, 2 hari, dan akhirnya mereka 3 hari. Dan rata-rata untuk mendapatkan pengalaman yang mahal itu, mereka sekitar 3 hari 2 malam. Mereka baru bisa merasakan feel-nya tinggal di desa. Iya, Pak. Ya, siap. Total experience. Jadi pengalaman total yang dirasakan oleh rekan-rekan yang bermalam di Penting Sari atau di desa Penting Sari itu setidaknya harus 2 malam, 3 hari. Nah, ini tentu bagaimana juga menyiapkan paket-paket yang variatif yang saya kira juga tidak mudah diinisiasi. Tadi Pak Doto sampaikan inovasi atau tantangan dari konsumen yang ingin datang lagi ke Penting Sari, harus ada inovasi di situ. Nah, ini tentu menjadi salah satu ujian juga buat teman-teman di situ. Nah, ini ada pertanyaan Pak Doto dari chat, saya bacakan kelas B. Apakah dari awal pembangunan sampai sekarang masih ada masyarakat yang tidak setuju? Nah, tidak setuju, Pak Doto perlu ceritakan di Dusun Penting Sari terbagi dalam berapa RT dan kue pariwisatanya ini terbagi dalam berapa komposisi? Monggo dipersilakan. Terima kasih Pak. Jadi Penting Sari itu dusun itu ada 2 RW dan 4 RT. Memang sebagian kegiatan atau sebagian fasilitas yang tersedia itu ada di 1 RW. Ya, ada di 1 RW. Bahkan ada seperti camping ground, tempat outbound, dan dominasi homestay itu ada di 1 RT. Ada 1 RT yang mungkin setengahnya, karena memang penduduknya banyak, kakaknya banyak, dan juga SDM-nya juga banyak yang aktif di situ. Tapi kami tidak boleh hanya mengandalkan itu, sehingga kami sebarkan dalam arti semua titik harus disentuh. Dan kalau ditanya apakah masih ada yang tidak setuju, saya tidak tahu kalau setuju. Tapi kalau tidak terlibat ada. Kalau setuju dan tidak setuju mungkin nggak ada.
ya kan? Jadi kalau yang tidak terlibat karena satu kesibukan, mereka PNS dua-duanya, kesibukan karena mereka bekerja, atau apatis, aku udah cukup dengan kehidupan saya daripada ribet, aku tidak ikut di situ, ada. Atau bahkan ada juga yang berkorban, aku tidak ikut biar yang lain kebagian. Dalam arti saya udah cukup dengan rezeki saya, biar ini desa wisata untuk mereka yang tidak punya kecukupan rezeki, itu ada. Sehingga kalau setuju, tidak setuju, saya kira 100% kita ada. Tapi 1-2 orang yang apatis terhadap kegiatan desa wisata ada. Nah, bagaimana supaya semua bisa merasakan? Tentu saja kami harus bisa menyebarkan wisata atau aktivitas atau sarana itu ada di semua wilayah. Sehingga homestay kami sebarkan dan kami atur supaya tidak menumpuk di satu wilayah karena kedekatan dengan acara di lapangan. Sehingga tamu, karena ada tamu yang kegiatan kilo. Nah, bagaimana caranya? Wisatawan, Bapak kalau nanti tinggal Bapaknya, kita cerita seperti itu, atau nanti pada saat Bapak ada acara kami jemput. Bahkan dengan rela, nanti tuan rumah atau home induk Semang itu akan mengantar Bapak Ibu ke tempat acara yang dilakukan. Sehingga itu ada mengantisipasi kecemburuan. Kedua, kami juga menyebarkan kegiatan, kita sebar di beberapa titik yang bisa melewati wilayah. Dan itu biasanya kalau anak sekolah senang, kalau jiwa petualang senang. Tapi kalau orang lansia tidak mungkin kita buat seperti itu. Sehingga kami buat rute. Bahkan ada rute yang sebelumnya tidak kita lewatin. Karena di situ ada aktivitas yang kita butuhkan untuk menghidupkan semangat mereka. Jadi ada orang bikin tempe, ada orang berkebun jamur. Sebetulnya tamunya nggak perlu karena tidak ada dalam itinerary-nya. Tapi kita tetap lewatkan. Harapannya adalah mereka akan bersemangat untuk menyiapkan produknya dia, dan di situ biasanya ada transaksi yang terjadi dan itu rezeki mereka. Kami kurangin keuntungan kami dari keuntungan kita supaya mereka bisa terlibat. Rata-rata setiap orang datang ke satu titik itu mereka akan mendapatkan sekitar 2.000. Jadi kalau kita bawa 50 orang ke satu titik, mereka bisa mendapatkan 100.000. Itu dari sisi penyediaan atraksi. Selebihnya mereka jadi pemandu, kita kasih pembayaran, dan juga dari hasil penjualan produk juga kita berikan kepada mereka. Nah, itu akan mengurangi kecemburuan. Bahkan terakhir kemarin hibah pun kami serahkan, kami relakan walaupun tidak langsung memberikan manfaat kepada desa wisata, tapi kami hibahkan kepada RW ujung yang menjadi menjadi sarana untuk melengkapi, karena di sana udah ada aula, tidak ada kamar mandi, sehingga kamar mandi pun kita bangun di ujung sana karena di sini sudah banyak dan memang belum digunakan, tapi harapan kita adalah mengurangi situasi yang nanti terjadi di masyarakat. Nah, kira-kira situasinya seperti itu, termasuk merotasi pemandu atau teman-teman yang beraktivitas itu kami lakukan. Jadi tidak semua harus satu pemandu atau satu grup, tapi kadang kita rotasi. Bahkan ada teman-teman yang aktif itu kalau hari libur mereka tidak mau menjadi pemandu. Karena kalau hari libur pemandu banyak. Tapi mereka akan berubah pada saat hari kerja. Nah, itu adalah pengorbanan yang luar biasa. Termasuk homestay juga sama, Pak. Jadi ada 1-2 homestay yang dia bilang, saya jangan digunakan untuk menginap tamu karena saya sudah punya rezeki. Biar tamu yang lain, biar rumah yang lain menjadi homestay. Tapi kalau tamunya kelebihan, silakan diberikan ke saya, tidak ada masalah. Dan itu adalah jiwa pengorbanan yang kita dapatkan dari beberapa, mungkin sudah banyak lah, yang arti mereka siap menerima. Kalaupun dikasih tamu 2 diterima, kasih tamu 5 juga diterima, tidak dikasih tamu pun juga tidak teriak. Dan itu yang kita dapatkan justru dari senior-senior yang memang menginisiasi desa ini supaya memberikan manfaat kepada lebih banyak orang. Itu kira-kira. Oke. Nilai-nilai sosial yang luar biasa bisa kita simak dari Penting Sari.
Jadi bukan semata-mata ekonomi yang dikejar, tapi bagaimana pemerataan itu, Mas Doto. Kita lihat di situ masyarakat di Penting Sari yang terbagi dalam 4 RT kalau tidak keliru tadi. Secara faktual memang saya melihat lebih banyak aktivitasnya di daerah selatan ya, dekat camping ground itu. Baik, rekan-rekan mahasiswa masih ada tanggapan? Pak Doto diminta bercerita apa lagi nih? Silakan, teman-teman. Monggo, Bapak Ibu dosen mungkin ada yang tertarik. Pak Doto ini ada bahan nggak ya terkait dengan beberapa indikator-indikator tadi saya catat ada 174 indikator. Ya, nggak ada di saya Pak, adanya di itu. Nggak ada ya. Jadi apa ya? Secara umum ya Pak Doto ingat indikator-indikator itu yang mungkin menarik untuk kita kupas sekilas saja. Monggo Pak Doto. Ada pertanyaan dulu, monggo silakan. Mas, lalu ada pertanyaan lagi? Untuk saat ini belum, Bapak. Belum. Jadi ya sembari menunggu Pak Doto, Bapak Ibu sekalian, tadi beberapa bagian Pak Doto menyampaikan terkait dengan 5 poin yang awal tadi dia sampaikan, adanya produk, lembaga, SDM, promosi, dan investasi. Nah ini yang tampaknya juga menjadi indikator-indikator yang mungkin bisa dicermati, mungkin teman-teman mahasiswa yang akan riset di desa wisata, di masing-masing elemen-elemen dalam pengembangan desa wisata bisa di breakdown lagi. Jadi produk apa yang diunggulkan. Dan biasanya Mas Lalu ini bertanya, segmentasi wisatawan di desa itu seperti apa? Apakah wisatawan asing ataukah wisatawan kelompok umur tertentu dan sebagainya. Nah ini tentu berbeda karakternya dengan wisatawan di tempat yang lain. Kemudian kelembagaan tadi juga belum disinggung masalah kelembagaan apa Podaris kalau di tempat lain ada koperasi dan lain sebagainya. Mungkin dari Pak Arif ada tanggapan Pak Arif? Sementara 3, Mas Desta, saya ini aja supaya mahasiswa itu aktif ya. Jadi ini proses pembelajaran bagi mahasiswa kami dari jurusan, gitu. Jadi pada intinya saya hanya mendengarkan aja, Mas Desta, ya. Baik, terima kasih Pak Arif. Belajar ya, anak-anak belajar bagaimana ya dari materi yang disampaikan itu. Kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ini pertanyaan sudah bagus-bagus semua, Pak Desta ya. Iya, betul. Nah, sudah. Makasih ya Mas Desta. Jadi dari proses ini proses acara ini akhirnya anak-anak bisa terbawa. Jadi pikirannya terbuka bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya. Mungkin itu aja Pak Desta. Iya. Saya yang terima kasih Pak Arif, fasilitasi yang luar biasa dan saya juga terima kasih sama teman-teman saya yang bisa saya jawil dalam waktu yang tidak lama ini. Ya, ini mungkin Mas Desta itu ada Bu Siti Rohmi itu kalau mau. Monggo Bu Siti. Bu Siti ya, ini alhamdulillah ikut bergabung ini. Beliau kan ngajar mata kuliah seminar kalau di semester 8. Oh ya, di pariwisata Pak Arif. Salam kenal Bu Siti. Beliau alumni dari FIB juga, sastra. Oh. Bahasa Indonesia dulu, ya. Waduh, bisa membenahi kakak kelas kita, Mas. Oke. Membenahi ejaan. Bu Siti, monggo Bu Siti. Bagaimana memancing? Ini nggak bisa saya buka Pak, tapi ini mahasiswanya sama dengan kelasnya Pak Tata dengan Pak Alif. Sama. Ya, jadi sebenarnya kawan-kawan mahasiswa sudah bisa membuat referensi atau membandingkan. Ada 3 pendekatan yang berbeda dari sisi komunitas yang ada sisi pengelola yang ada di atau lembaga yang ada di 3 desa ini. 1, desa kami sangat kecil, dusun
1 dari 9 dusun, sehingga komunikasi lebih mudah walaupun konflik tetap pasti ada juga. Nah, sementara Pak Tata, lembaganya juga bukan resmi, hanya kelompok masyarakat. Dan itu diakui, kami kelompok masyarakat diakui, walaupun saya harus berbaik-baik hati dengan pemerintah desa, harus jadi anggota BUMDes, harus jadi Podaris desa dan sebagainya. Nah, kemudian Pak Tata, lembaganya berbeda, bukan BUMDes, bukan Podaris, tapi lembaga koperasi dan lingkupnya desa, ya kan? Dan itu juga diakui, bahkan sudah punya perjalanan yang sangat panjang. Itu dari Magelang, beda daerah. Kemudian menginjak ke Mas Alif di Engkulon, itu bahkan beda lagi. Mas Alif mikirnya bukan lagi dusun, bukan lagi desa, tapi Mas Alif sudah mikirnya kawasan. Kenapa? Karena posisi desa wisata Dieng Kulon bukan lagi sebagai Dieng Kulon, tapi ada Dieng Wetan yang beda kabupaten, ada Banjar, ada Wonosobo, ada destinasi yang dikelola pemerintah, ada destinasi yang dibuat masyarakat, ada aktivitas orang desa dan sebagainya. Itu masalahnya juga sangat kompleks, dan ternyata memang masing-masing punya cara atau punya sistem untuk menangani atau mengelola itu supaya menjadi bermanfaat untuk orang lebih banyak. Sehingga ukuran-ukuran, kalau kita bilang ukuran kita adalah jumlah orang yang datang, duit yang kita datang, itu seharusnya tidak bisa dibandingkan. Ini kan karena Pak Tata, Candi Reja sudah membuat quality tourism, sudah segmented sekali wisata. Sementara kami masih mengandalkan satu segmen, sehingga pada saat sekarang pandemi, segmen kami yang anak sekolah yang kita jual kemarin tidak akan ada lagi 1 tahun ke depan. Nah, sementara di Engkulon masalahnya mereka destinasi, penuh dengan destinasi yang orang selalu datang ke sana. Tinggal dia menangkap bagaimana orang yang datang itu mendapatkan pengalaman yang berbeda setiap datang ke kawasan Dieng dan sebagainya. Itu sudah sebenarnya 3 perbedaan yang luar biasa dengan segala permasalahan yang berbeda. Dan itu semua diakui karena muncul teori-teori, muncul mungkin dasar dalam pembuatan pedoman desa wisata atau menjadi dasar-dasar dalam pembuatan sertifikasi desa wisata yang dibuat pemerintah. Dan tiga desa ini, ada beberapa desa lagi, itu juga supportnya juga bukan hanya satu pihak dari Kementerian Pariwisata, tapi juga ada dari kementerian atau lintas kementerian, bahkan juga lintas lembaga yang lain yang mendukung. Nah, itu saya kira contoh yang cukup baik untuk teman-teman mahasiswa yang ada di sini. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Doto. Pak Doto ikut sedikit menyarikan ini yang tadi rencana mau saya sarikan dari 3 pertemuan ini. Jadi teman-teman yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan siang hari ini, mungkin juga untuk memberikan benang merah terkait dengan 3 talkshow yang awal beberapa waktu lalu saya gagas. Pertama, kita mencoba menghadirkan Pak Tatak dari Desa Wisata Candi Rejo untuk menyampaikan beberapa proses yang tentunya kami pilih beliau karena beliau adalah salah satu desa wisata senior yang paling awal menginisiasi desa wisata di wilayah Borobudur pada waktu itu dengan pendampingan dari Japan International Cooperation Agency atau JICA, di mana karena JICA melihat ada kawasan Borobudur sebagai heritage dan juga adanya masyarakat, tentunya diharapkan masyarakat di sekitar Candi Borobudur jangan hanya menjadi penonton. Dalam proses selanjutnya, Desa Wisata Candi Rejo mau bisa berproses dalam mengembangkan usaha dan dia memilih legalitasnya melalui koperasi. Jauh sebelum ada BUMDes, jauh sebelum ada Pok Darwis, koperasi desa wisata sudah dikembangkan oleh Candi Rejo tersebut. Dan yang menariknya Pak Doto, dari data yang disajikan oleh Pak Tata kemarin, mayoritas segmentasinya adalah wisatawan asing. Ya, ini tentu tidak lain dari limpahan orang yang datang ke Borobudur yang kemudian bisa ditangkap oleh pengelola desa wisata Candi Rejo, bagaimana mereka bisa menjadikan desanya sebagai sebuah aktivitas. Dan homestay program, cooking class program, ini juga menjadi unggulan yang bisa ditawarkan buat teman-teman yang memiliki
ketertarikan untuk melihat bagaimana proses pengembangan produk berbasis tema tematik itu, tentunya bisa sharing lebih lanjut atau melakukan kajian penelitian lebih lanjut. Kemudian saya geser ke Dieng, Pak Alif dan Pak Alif, Mas Alif, tidak hanya berbicara tentang destinasinya Pak Doto, tapi saya mencoba menginisiasi bagaimana brand destinasi itu bisa diciptakan melalui sebuah event yang diinisiasi oleh kelompok sadar wisata. Memang betul apa yang disampaikan Pak Doto, bagaimana dinamika kawasan dataran tinggi Dieng itu lebih complicated dari 2 kabupaten yang ternyata kemampuan merespon pariwisata juga berbeda-beda. Nah, tapi ternyata ini tidak menyurutkan tantangan teman-teman Pok Darwis di Dieng Kulon mampu menciptakan itu semua. Salah satu event yang bisa continue meskipun ada pandemi ini tetap bisa dilangsungkan, dan kemarin dari diskusi beberapa hari yang lalu Mas Alif sampaikan direncanakan bulan September secara hybrid BCF akan tetap dilangsungkan. Nah, pembelajaran yang bisa ditarik dari Dieng Culture Festival ini bagaimana manajemen event yang saya kira bisa menjadi topik riset buat teman-teman nantinya, misalnya di kampung halaman masing-masing, bagaimana manajemen event itu diyakini mampu menciptakan salah satu image, meningkatkan salah satu metode pemasaran yang bisa dilakukan di situ. Nah, kemudian terakhir dengan Pak Doto, sekaligus ini saya mensarikan dari pertemuan siang ini, sertifikasi. Mengapa ini saya angkat? Karena Pak Doto beberapa kali mendapatkan apresiasi dari lembaga dunia, salah satunya, kemudian juga dari Kementerian Pariwisata terkait dengan upaya-upaya penguatan dan pelestarian dari kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan melalui sektor pariwisata. Nah, meskipun tadi beliau sampaikan bahwa sertifikasi ini bukan menjadi tujuan dan desa wisata ini hanya sebagai alat, tapi paling tidak dengan mengikuti proses yang bisa dilalui dan juga melengkapi dengan bukti-bukti, diharapkan mampu memberikan rekam jejak yang bagus. Dan tentunya Pak Doto juga punya PR, kegelisahan kalau regenerasinya tidak mampu, maka beliau juga tentunya akan menjadi ganjelan. Nah, ini juga menjadi proses. Di Candirejo juga demikian Pak Doto, di Dieng juga demikian, karena ketokohan Mas Totak, Mas Alif, dan Mas Doto ini masih sangat kuat di tingkat kementerian, sehingga tentunya dibutuhkan salah satu yang kita lihat dari sisi next time adalah keberlanjutannya adalah proses regenerasi itu. Kami berharap Pak Doto bersama tim juga bisa menyiapkan sistem ketika siapapun yang ada di atas itu sudah bisa berjalan. Dan saya melihat ketika Pak Doto berkegiatan di luar, ketika ada tamu di Penting Sari juga tetap bisa berjalan. Namun tentunya butuh asuhan-asuhan dari panjenengan juga. Nah, itu beberapa catatan yang kami sampaikan, Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa, dan tentunya sahabat-sahabat dosen saya di STP AMTA. Terima kasih atas semuanya dalam waktu pendek 3 kali berturut-turut dalam 1 minggu ini, Pak Arif. Matur nuwun sangat, dan mudah-mudahan metode ini selama daring masih bisa kita lakukan dengan tema-tema yang lain, dan mungkin di mata kuliah yang lain juga mungkin bisa dilakukan. Dengan segala hormat dan segala keterbatasan, Desta sampaikan terima kasih sekali lagi dan matur nuwun untuk semuanya. Saya akhiri, tapi sebelum kita closing, mohon izin foto dulu untuk dokumentasi kita. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya Pak Arif. Ya, siap Mas Doto, matur suwun sudah mau jadi ini pembicara dan transfer ilmu kita buka kepada videonya adik-adik saya ini ya, mahasiswa-mahasiswi AMTA ini ya. Kita mohon izin dibuka videonya. Jika berkenan, ada 4 halaman. Kita mulai dari yang pertama, 1, 2, 3.
Oke, halaman berikutnya. Halaman 2, mohon izin. 1, 2, 3. Oke. Halaman 3. 1, 2, 3. Oke, terakhir. Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan. Selamat berakhir pekan dan tentunya mohon izin saya juga mengucapkan mohon maaf lahir batin. Selamat merayakan Lebaran meskipun masih beberapa hari. Pak Arif, mohon maaf lahir batin. Matur nuwun semuanya. Selamat sore. Saya akhiri sekali lagi. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Sehat Pak. Beraktivitas sehat. Izin pamit. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas Lalu. Iya Bapak, ditunggu kejutan THR-nya Bapak. Talkshow hari raya Bapak, talkshow hari raya maksudnya. Hari raya. THR. Talkshow hari raya. Terima kasih banyak Bapak, luar biasa. Kita sampai bingung juga nih Bapak pilih-pilih apa yang harus ditanyakan.